memang intention. Ya niat kan berarti. Niat, intention. Dan itu nggak bisa dicek dan nggak bisa bohong-bohongin Tuhan. Benar. Tapi kalau sudah orang konten, niatnya sudah pasti viewers. Belum tentu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa judging gitu. Setuju nih Pak Ustadz. Aku ke-trigger kata-kata tadi itu kan 85 juta. Betul. Karena kan yang menentukan angka 85 juta kan nggak mungkin. Sorry ya, Nabi Muhammad ngomong kan. Nabi Muhammad. Iya, serius. Oke, kok aku pengen pakai sudut pandang orang yang kasih sedekah. Oke. Ngomong-ngomong Pak Ustadz itu dapat duitnya dari mana sih? Keturunan Nabi itu juga berhak mendapatkan penghormatan. Karena bagian daripada jadi gini, keturunan Nabi itu bukan privilege, tapi beban. Yang paling Tapi mana kalau misalnya ada oknum pendakwah yang bilang bahwa kalau kita melakukan sedekah ini, kalian akan mendapat amal 2 kali lipat. Dari mana? Dari mana? Hari ini kita punya tema sedekah. Sedekah. Kalau kita ngomong sedekah, Ya. berarti apa yang aku lakuin hari ini, itu juga sedekah dong? Kita simulasi dulu aja. Karena ini ada simulasi yang akan menjelaskan banyak hal. Mungkin yang nggak kita bahas nanti akan dijelaskan. Nah, aku punya hadiah nih. Buat Dr. Richard Langsung hadiah aja nih. Belum tahu kan lu? Apaan? Ini Quran. Ini Quran langsung dari Mekah Madinah. Aku kasih. Ini kalaupun nanti nggak kepake nanti pasti bisa berguna untuk orang lain. Nah, ini Dr. Richard 1. Tapi bacanya nggak tahu gimana caranya bahasa. Aku sudah tahu pasti akan ngomong begitu. Maka aku kasih terjemahannya. Bahasanya ini semua bahasa Arab semua. Aku kasih terjemahannya. Nah, ini terjemahan Quran, ini juga terjemahan Quran. Oke, ini terjemahannya berarti Pak Ustadz. Terjemahannya, tapi nggak hanya itu. Aku juga punya yang lain. Sebentar. Sarjana kita nih, hari 30 ini. Nah, ini salah satu sunnah yang disukai Rasul, parfum. Aku tahu Dr. Richard punya banyak parfum, tapi tetap aja aku kasih. Nah, ini Pak, nanti bisa dipakai. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sedekah bukan? Nah, itu dia. Aku udah tahu pasti akan nanya gitu. Jadi intinya, sedekah itu sebenarnya adalah pemberian. Hibah itu pemberian juga. Ini termasuk namanya hadiah. Oh, ini hadiah. Hadiah bukan sedekah. Hadiah bukan sedekah. Nah, aku sedikit ajarin ini etikanya ini di atas. Oh iya benar. Gak apa-apa, santai. Ya ini namanya belajar nih. Belajar. Emang bodoh kita kok. Gue timpa-timpa. Iya, jadi artinya ini adalah termasuk hadiah. Hadiah itu ya sedekah itu juga termasuk bagian daripada hadiah. Cuma sedekah itu lebih kepada bernilai pahala dan ada beberapa syarat-syaratnya. Tapi kalau hadiah mah terserah. Nanti pasti netizen nanya, boleh nggak tuh sedekah pada orang yang lebih kaya misalnya kayak aku lakukan sekarang. Nah, ini aku lakukan, berarti boleh. Iya benar juga ya. Iya juga ya. Benar juga ya. Banyak. Oh iya juga. Boleh ya berarti. Boleh. Ya? Kenapa? Karena sedekah itu dan juga hadiah itu intinya adalah menyenangkan hati orang. Oh, menyenangkan hati orang. Betul. Kok kalau misalnya aku buat program acara kayak gini 30 hari. Betul. Itu kan pasti dapat pahala dong. Selain aku belajar nih. Kan Koko dapat pahala nih. Tentu. Aku belajar nih kan. Yang Lex juga kan kita berdua nih kan bikin program ini sama-sama ditonton orang, bermanfaat untuk orang. Itu dapat pahala juga kan? Dapat pahala. Dan ditonton orang tahun depan, bulan depan, 20 tahun lagi. Berarti pahalanya terus-terusan. Iya. Ketika kita buat program kebaikan termasuk apapun, termasuk sedekah itu kita akan mendapatkan pahala. Nah, cuman kalau misalnya kayak Dr. Richard sama misalnya Young Lex ini mungkin harus akunnya dibuka dulu ya. Nanti biar pahalanya ngalir. Akunnya buka dulu. Buka akun dulu. Nah, tapi tadi gara-gara pernyataan Pak Dokter, gue ada satu kepikiran satu hal yang menarik. Berarti di era sekarang nih Pak Dokter sama Pak Ustadz sama dulu, berarti pahala yang kita dapat itu ketika kebaikan yang kita kasih ke orang, dia menceritakan, itu kita dapat pahala lagi nggak? Kalau misalnya bagi orang-orang Muslim, pahala itu bisa nyebar kayak gitu. Namanya multi level pahala, MLP. MLP ya. Serius. Contohnya misalnya ya, misalnya ada orang ngelihat acara kita nih. Jadi lebih tepatnya bukan login tapi sign up. Nah, jadi misalnya kalau Dr. Richard sama misalnya Young Lex sudah sign up nih misalnya. Jadi seorang muslim, terus kemudian ada orang nonton nih ini misalnya, wah dia bilang bagus nih, dia ceritain pada anaknya. Dia dapat pahala lagi, kita dapat pahala sebagai upline-nya. Oh, selama dapat. Berarti gampang ya. Gampang Kalau pengen banget. dapat pahala setelah nonton video ini, like, comment, share aja sudah dapat pahala. Semua dapat pahala, betul. Itu enak banget. Masuk nggak gue? Masuk. Itu luar biasa. Tapi berarti rekam jejak digital atau konten pun bisa multi level pahala gitu ya? Atau multi level dosa.
Karena dosa juga bisa kalau- multi level. Itu videonya downside-nya nggak gitu ya? bermanfaat, Benar. maksiat. Manfaat bisa kemudian di multi level kan, maksiat juga bisa Nah di tadi multi kan level kalau misalnya aku sudah sign up nih dengan Betul. Younglex nih, kami kan belum sign up nih. Berarti kemana pahala itu? Ditabungkah jadi suatu kah atau hilang? Deposito ntar bisa diambil atau Betul, ditahan dulu nih. Oh, ditahan. Nah, Tapi ditahan. Ada. Sama Dicatat. kayak orang-orang muslim tuh. Ketika dia melakukan sesuatu, pahalanya ditahan dulu. Nanti Senin sama Kamis dilihat dulu sama malaikat. Dia pernah punya ribut nggak sama orang. Karena katanya Rasulullah, pahala tuh diangkat setiap Senin dan Kamis. Nah, maka kalau misalnya dia nggak ribut sama orang, dia baik sama orang, pahalanya diangkat tuh. Nah, berarti ada dulu tuh ditampung. Nah, pahalanya Dr. Richard sama pahalanya Younglex tuh ditampung dulu tuh. Oh. Begitu kemudian langsung punya akun, nah langsung tuh. Nah ini waktu itu gue pernah bilang kan, waktu di episode keberapa gue bilang Islam itu banyak teknis kayak gini nih Pak Iya, Dokter. betul. Betul. Teknis banget nih ininya peraturan-peraturannya. Jadi kayak, wih, orang bisa memperdebatkan peraturan aja bisa panjang tuh. Panjang dan nggak habis-habis bisa jadi. Banyak ya. Kok Felix, sekarang aku pengen tanya kayak gini. Zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu ya. Ya. Kalau zaman dulu sedekah. Kalau zaman sekarang sedekahnya modern. Ya. Sedekahnya ngonten. Sedekahnya ngonten. Sedekahnya dikontenin. Itu tetap sedekah nggak? Oke, sedekahnya dikontenin di dalam Islam. Balik lagi kita pernah bahas tentang intention. Ya. Intention itu adalah inti daripada seluruh amal, termasuk sedekah. Kalau ada orang sedekah, mungkin kelihatannya dia sedekah. Ini saya kasih bapak lagi ngapain Pak? Terus ini saya beli semuanya, atau saya bisa kasih segini dan segala macam. Tergantung intentionnya. Kalau intentionnya adalah untuk konten, maka dia dapat pahala kontennya, tapi tidak dapat pahala sedekahnya. Makanya kan di dalam Islam ini makanya Konten juga dapat pahala ya? konten dapat pahala. Menginspirasi orang lain. Orang lain untuk jadi baik. Oke. Nah, tergantung tadi niatnya ya. Makanya aku jelasin dengan simulasi tadi karena bakal ada orang nanya, sedekah boleh nggak kita tunjukkan sama orang lain? Atau kebaikan boleh nggak kita tunjukkan ke orang lain? Infak boleh nggak kita tunjukkan kepada orang lain? Jawabannya boleh. Mau sedekahnya terang-terangan boleh, mau sedekahnya diam-diam boleh. Yang nggak boleh adalah nggak sedekah terus kemudian terang-terangan. Kan gitu deh. Sedekah terus terang-terangan. Atau diam-diam tidak sedekah. Tapi ini menarik nih. Dari semua pernyataan Pak Ustadz, balik ke episode sebelumnya, yang paling berperan memang Intention. apapun, ya niat kan berarti. Niat, intention. Dan itu nggak bisa dicek dan nggak bisa bohong-bohongin Tuhan. Benar. Tapi kalau sudah orang konten, niatnya sudah pasti viewers. Belum tentu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa judging gitu. Terus tuh jadi Pak Ustadz. Niat siapa yang bisa ngecek gitu. Nggak. Lu sama gue sama lagi. Niat viewer itu belum tentu jelek. Niat viewer itu belum tentu jelek. Tapi niat viewers itu sudah pasti kan gini ya. Niat tuh nomor satu pasti sedekah. Ini aku jujur aja lah ya. Aku buka ya. Tapi aku yakin semua orang lakukan hal yang sama lah. Nggak usah munafik lah kayak gitu. Kalau niat mau sedekah kan tinggal datang kasih, udah tuh pulang. Dah, nggak usah kasih apa-apa. Oke, aku Dan contohin ya. Aku sering banget lakukan seperti Aku itu. nggak setuju nih, nggak setuju sama Iya, ini. aku juga nggak setuju. Nggak setuju. Aku dulu nggak jawab dong. Ya kan, ku kasih kayak gitu punya kan, abis itu ya ketinggal gitu. Dan aku sering melakukan itu. Tapi kan kadang-kadang ini kan nggak seksi. Oke. Ya contohnya kayak gini, aku bantuin anak-anak sekolah di sekolah-sekolah di Palembang nih. Kan kalau aku posting juga ya nggak ada viewersnya. Aku Betul, berpikir kayak betul, gitu ya. betul. Makanya aku bantu-bantu aja nih. Tapi giliran misalnya ada, aku lihat situ, wah lagi trending nih. Kayaknya ini menarik nih. Ya, aku misalnya ikutan. ada musibah di mana nih. Semua orang bantu semua. Ya Betul. aku juga mau bantu. Kebetulan aku juga mau bantu. Kebetulan juga mau viewers. Aku yakin semua orang sama. Udah nggak usah munafik deh. Oke. Terus aku datang, Oke. aku lakukan itu. Tapi niatnya itu sudah kayak 50-50. Oke, aku tambahin kalau gitu. Biar niatnya dokter bisa jadi lebih bagus nanti. Dokter misalnya mau sedekah sama orang nih. Dokter mau sedekah ke satu sekolah. Dokter niatnya ini adalah pertama, niatnya adalah sedekah. Yang kedua, biar orang lihat konten, semakin banyak viewersnya, semakin banyak orang yang mau nyontoh nyontoh dokter. Oke, iya itu kan karena kontennya kan, betul. karena Nah, itu viewersnya berarti kan. keren tuh. Nah, salah satunya itu kan Palestina kemarin. Betul. Kita lihat berapa, jangan di sini deh. Ya, taruh tempat yang lain. Dikasih tempat ini Ya, aku aja. kasih ke belakang. Kita lihat tuh Palestina sekarang Ya. tuh. Berapa banyak sekarang yang nyumbang untuk Palestina? Ya, betul. Banyak Dibandingkan sekali. dengan pada waktu November kemarin. Benar. Itu dia tuh. FOMO semuanya. Ya. Terus dikontenin lagi Benar, kayak benar. 1 miliar Ya. kayak gitu punya kan. 2 miliar Betul. gitu kan. Coba kalau sekarang. Nggak ada. Itu dia, karena nggak ada exposure-nya lagi. Nah, makanya kita mengatakan tadi kalau kita bicara niat itu memang harus satu. Bahwasanya ini adalah untuk Allah. Tapi bukan berarti tadi kata Lex, ketika ada orang ngontenin, ketika dia sedekah, belum tentu salah juga. Oke. Belum tentu salah. Walaupun kemungkinan ada, tapi belum tentu. Makanya kita nggak bisa masih karena itu adalah wilayah hati. Nah, tapi gini Pak Dokter, ini jadi gini, gue ceritain dulu awalnya nih ya. Awalnya gue pernah Pak Ustadz balik dari Bandung, capek, begitu capek duduk,
duduk terus di kantor, abis itu lihat Instastory. Lihat Instastory itu ada KDRT yang dilakuin sama petinggi bekas online shop tuh. Ya. Dari situ gue mau ngelihat gue punya anak cewek digituin, dipukulin segala macam. Ya. Dengan rasa emosi dan spontan gue posting. Dengan marah-marah. Ya. Bangun tidur viral tuh semua, artis komen sampai orangnya ketangkep. Ya, berarti karena lu. Nah, dari situ mulai kepikiran. Gila, berarti untuk orang yang punya follower banyak, sekecil posting aja berdampak sebegitu pengaruhnya buat kehidupan satu orang. Sampai dia, ibu itu terima kasih banget. Oke. Nah, makanya dari situ, dengan kesadaran kalau kita tahu punya follower banyak, berarti ini sesuatu yang tanggung jawab juga sebenarnya. Untuk kalau kita nge-share hal yang baik, powernya bisa gokil juga. Gitu. Jadi makanya itu untuk berarti itu. Berarti bagus. Selama niatnya makanya. Selama niatnya tetap mau sedekah dan menginspirasi orang lain. Masalah itu nggak bisa dicek tuh. Nggak ada alat ceknya, nggak ada. Ada, di dalam Islam ada. Oh gimana? Jadi di dalam Islam itu ada dalil di dalam Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwasanya perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti penghinaan terhadap orang. Jadi itu adalah indikasinya. Jadi kalau sedekah lu, itu sampai membuat orang itu malah jadi rendah, malah jadi kemudian dia jadi kayak remeh atau terhina, itu malah sedekah lu nggak lebih baik. Oh, Jadi contoh misalnya, Bapak ini tinggal di mana? Bapak ini, wah ini Pak ya, besok tolong kerja yang lebih bagus ya Pak ya. Atau intinya membuat dia terhina. Atau kayak tadi lah, ada beberapa orang ketika dikasih bantuan, terus difoto. Dan ketika dia bilang, saya nggak mau difoto. Kenapa? Saya nggak mau menempatkan diri saya sebagai orang yang rendah gitu maksudnya. Terus kita posting. Nah itu kalau menyakitkan dia, itu jangan. Makanya aku lihat contohnya kayak Palestina kemarin yang dokter ceritain. Ini pemberian 1 miliar untuk Palestina. Dilakukan oleh perusahaan ini misalnya. Nah itu bagus menurutku. Kenapa? Karena itu orang-orang lain akan merasa, iya ya dia bisa ngasih, masa kita enggak sih? Padahal perusahaan kita lebih besar. Padahal perusahaan kita lebih bagus. Nah itu maksudku menginspirasi. Dan itu ada di dalam Islam namanya syiar. Dan itu dapat pahala juga multi level nanti. Gitu. Sebagai orang Islam siapa sih yang harus kasih sedekah? Semua. Sedekah itu adalah semua orang boleh mendapatkan. Karena kalau sedekah itu lebih umum. Mendapatkan boleh, siapapun juga. Orang kaya, sedang, miskin, boleh. semua boleh. Tapi, siapa yang harus kasih sedekah? Nah, yang harus kasih sedekah siapapun juga. Bahkan orang miskin boleh kasih sedekah. Orang miskin boleh kasih sedekah. Orang kaya boleh mendapatkan sedekah. Hanya saja lebih utama sedekah itu dilakukan dari orang-orang yang berada kepada orang-orang yang kurang berada. Sedekah itu maksudnya duit kan? Sedekah enggak, sedekah apapun juga. Sedekah adalah apapun yang bisa membantu orang. Konten itu bisa jadi sedekah, senyum di dalam Islam bisa jadi sedekah. Konten bisa jadi sedekah, sedekah konten. Bahkan kita kemarin mengembangkan sedekah sampah. Senyum juga sedekah? Senyum juga sedekah. Senyum, ya kayaknya sih iya sih ya. Iya, di dalam Islam senyum adalah sedekah. Makanya Rasul mengatakan jangan engkau merasa sangat remeh dengan satu perbuatan baik walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Karena kalau kita senyum orang pasti senyum juga. Pak Ustadz sadar Pak Ustadz apa yang Pak Ustadz katakan. Karena kalau Pak Ustadz ngomong kayak gini nggak ada yang sedekah pakai duit Pak Ustadz. Semuanya senyum aja. Nah, di dalam Islam justru lihat ada kemudian amal kecil itu tidak boleh diremehkan, amal besar itu harus dicari. Nah maka amal-amal kecil aja kita tertarik, apalagi yang besar. Senyum itu amal kecil. Amal kecil, senyum aja kita mau, apalagi amal besar seperti sedekah. Makanya orang-orang Muslim itu terkenal sekali dengan sedekah. Bahkan ada data yang mengatakan bahwa kalau andaikan Bill Gates itu terkenal sebagai filantroper atau orang-orang yang sering bersedekah gitu kan, atau orang yang sering charity gitu kan ya. Ternyata Islam itu adalah umat yang paling besar charity di seluruh dunia. Bahkan Indonesia itu adalah negeri yang terkenal sekali charity-nya. Karena kenapa? Karena ajaran-ajaran Islam tadi. Nah, itu bagiannya. Karena lebih welas kasih. Karena budaya timur lah ya. Suka lebih tepatnya orang-orang Islam mengupgrade budaya ingin memberi itu dengan upgrade yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena sedekah ini dikatakan hampir-hampir amal yang sangat utama. Karena gini cerita di dalam Al-Quran. Ada orang yang ketika dia sudah mati dan amalnya nggak cukup. Maka dia kemudian minta sama Allah di dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau aku bisa dapat waktu sebentar aja untuk bisa balik lagi ke dunia, maka amal yang aku pilih bukan sholat, bukan juga puasa, bukan juga haji, tapi sedekah. Menarik kan? Kok berapa banyak yang harus kita sedekahkan? Tergantung kemampuan dan keyakinan. Kan kalau di Kristen kan ada yang namanya perpuluhan ya. Nah, di dalam Islam itu namanya sedekah wajib alias zakat. Itu sedekah yang wajib alias zakat. Tapi kalau sedekah yang bersifat tidak wajib, maka tergantung keyakinan kita. Ada zakat itu sedekah wajib. Sedekah wajib. Berapa? Kalau di orang-orang Muslim 2,5%. Luar biasa nih bocah loh. 2,5% tahu dari semua penghasilan kita. Dari semua penghasilan kita yang bersifat aset lancar. Dikasih lancar. Dikasih kepada kalau zakat itu khusus 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang kemudian mendapatkan zakat, selain itu nggak boleh.
Siapa aja kok? Misalnya ya, contoh fakir, miskin, orang yang berhutang, gorimin, lalu kemudian mu'alaf gitu kan ya kalau kemarin iya benar ya. Mu'alaf dapat zakat kita dan seterusnya ada 8. Jadi berarti bentar lagi dibagi Kovel. bisa aku bagi tapi kan jumlahnya berapa aku kasih tahu. Iya gitu. Jadi 2,5%. 2,5% daripada harta lancar kita. Itu untuk setiap bulan, setiap tahun. Setiap tahun. Karena zakat itu ada ketentuannya, dia harus mengendap selama setahun dan harus di atas jumlah tertentu, 20 dinar. Jadi 85 gram emas atau sekarang 85 juta. Jadi, kalau nggak sedekah, kalau nggak zakat, kalau nggak zakat dosa karena wajib hukumnya. Oh itu wajib. Wajib. Menariknya adalah para sahabat tidak pernah terkenal dengan zakatnya. Kalau dia kurang kok. Nah itu tadi. Karena dia kurang, dia nggak kena. Kalau di Indonesia ada PTKP kan ya, penghasilan tidak kena pajak. Di dalam Islam ada penghasilan tidak kena zakat. Oh, PTKZ. Yang berapa tuh? Di bawah 85 juta. Hah? Di bawah 85 juta. Di bawah 85. Ada hitungannya itu? Ada. Jadi harta yang harus dizakatkan tuh 85 juta. 85 di atas 85 juta maksudnya? Untuk sekarang ya. Di atas 85 juta dan sudah mengendap selama setahun. Nah, jadi kalau nggak mengendap setahun juga nggak kena. Siapa yang buat aturan itu? Nah, gini, aku jelasin filosofinya dulu. Di dalam Islam tuh nganggep bahwasanya ekonomi itu kayak manusia dan darah itu kayak duit. Oke. Maka darah nggak boleh mengendap di satu tempat. Ya. Kalau ngendap jadinya stroke. Oke. Nah, maka harta itu boleh nggak kita tabung? Boleh, tapi keluarkan supaya dia ngalir. Oke. Nah, ngalirnya itu dengan cara apa? Ekonomi, salah satunya dengan zakat. Yang nentuin Allah. Enggak. Aku tahu saya sedekah. Cuma aku ke-trigger kata-kata tadi itu kan 85 juta. Betul. Karena kan yang nentukan angka 85 juta kan nggak mungkin. Sorry ya, Nabi Muhammad ngomong kan. Nabi Muhammad. Hah? Iya, serius. Nabi Muhammad kan tahun berapa kok? Nah, makanya Nabi Muhammad nggak bilang juta dong. Inflasi mungkin. Udah inflasi sama. Iya. Jadi Nabi Muhammad bilang dengan satu indikasi yang nggak bakal berubah. Dinar dan dirham. Oke. Kata Rasulullah setiap 20 dinar keluarin setengahnya. Setengah dinar. Berarti kan setiap 20 dinar keluarin setengah dinar. Berarti 2,5%. Kalau di ini. Oke, 2,5 saya. Itu cara 2,5%. 85 juta ya? Nah, itu 1 dinar tadi, sama dengan 4,25 gram emas. 20 dinar berarti 85 gram emas. Karena 1 gram emas di sini sekarang sejuta, berarti 85 juta lah. Gue pikir ada orang yang bisa-bisanya sendiri. Enggak. Kata Rasul 20 dinar setengah kemudian keluarin. Oh, itu pengandaian ke sana ya. Pengandainya ke sana. Jadi ukurannya dinar dan dirham. Karena di sini nggak ada dinar dan dirham ya, kita pakainya rupiah. Pengandaian ke sana. 85 juta penghasilan 1 tahun. 1 tahun. Untuk tahun ini ya, harus zakat. Tapi setelah mengendap 1 tahun loh, Dok. Contoh misalnya Januari 85 juta, Februari turun 75, Maret karena naik lagi 100 juta. Lalu kemudian Juni ketika anak-anak sekolah turun lagi jadi 60 juta duitnya, ya nggak usah zakat. Karena itulah aku bilang sahabat nggak terkenal dengan zakat karena nggak sampai ke situ. Mereka keluar duit terus untuk sedekah. Oke. Gitu. Itu zakat tuh wajib. Terus kalau sedekah nggak wajib? Sedekah nggak wajib. Sedekah nggak wajib. Sedekah itu adalah amal sunnah, amal yang dianjurkan, tapi tidak menjadi wajib. Ini ngomongin soal sedekah dulu nih, Pak Ustadz. Oke. Ini yang gue percaya ini Pak Dokter kebaikan ada 3 nih. Betul. Yang pertama kebaikan yang mengikat, kedua kebaikan yang melepaskan sementara, yang ketiga kebaikan yang membebaskan. Contohnya? Kalau kebaikan yang mengikat ini kan dia sebenarnya ngasih orang, cuman pengen ada sesuatu di balik hal itu gitu. Ada sesuatu yang menjadi ikutannya. Iya, contohnya misalnya pas dia mau nyalek, pas mau pilpres, tahu-tahu ngasih bantuan, itu sedekahnya. Bansos. Ya misalnya bukan gitu ya. bukan gua yang bilang ya. Iya, pokoknya ngasih lah. Pokoknya ngasih sesuatu yang mengikat. Atau makan siang gratis. Misalnya. Itu sedekah bukan gua? Iya, itu dia ngomong bukan aku loh. Nah, yang kedua ini sering gue lakuin nih Pak Ustadz. Apa? Yang melepaskan susu gratis. Sementara enggak. Oh, bukan. Kalau lagi mau lagi nyetir mobil, ada orang, Pak minta. Nggak dikasih aja biar cepet. Ya. Cuman kan yang di kepala gue, kalau ternyata itu sedekah, itu kan berpengaruh buat hidup dia juga. Benar. Tapi kita niatnya nggak untuk sedekah. Niatnya tuh biar cepat aja gitu. Iya. Nah, biar yang hilang ketiga masalah kita ya. Nah, yang ketiga ini kebaikan yang membebaskan. Yang kedua belum. Itu tadi yang kedua yang melepaskan sementara. Oh, melepaskan sementara. Oke. Jadi yang pertama kan ada niatnya memang wah gue bantuin lu supaya nanti pamor gue naik gitu. Nah, yang ketiga nih yang membebaskan. Ini yang sering dilakuin Luffy kan. Iya. Pernah nggak Pak Dokter ngelakuin sesuatu nih secara tidak sadar, tapi buat orang itu berarti banget. Oke. Nah, sedekah ini
ya dari yang 3 tadi, itu yang mana masuknya? Oke. Kalau gitu sebenarnya bukan bicara sedekah atau kebaikan, tapi solusi. Solusi itu ada solusi yang justru menjadi masalah sendiri. Ada solusi yang temporer, ada solusi yang liberasi. Dia membebaskan. Itu masuk kan ya, kayak si Luffy lakukan tuh. Kayak Luffy lakukan ya. Contoh kalau misalnya bantuan yang jadi masalah lagi, itu adalah tadi bantuan yang akhirnya membuat orang jadi tergantung. Kita ngasih bantuan terus kayak mohon maaf. Banyak penelitian yang mengatakan bahwasanya bantuan-bantuan kepada rakyat secara langsung itu adalah justru membuat manja. Itu nggak nolong sama sekali. Jadi malas. Ya itu kan ada jadi masalah kan. Orang bilang apa? Ngasih pertama kali orang bersyukur. Ngasih kedua orang kali orang sudah anticipate. Ngasih ketiga kali dia sudah mulai merasa oke ini sudah seharusnya. Berharap. 4 kali dia sudah mulai kenapa lu nggak ngasih gue kalau itu problematik tuh. Karena manusia memang antara abuse dan kemudian antara spoil kan gitu kan. Ini kan pendidikan terhadap rakyat juga sama. Itu ya gampangnya kalau bagi saudara kita bapak ini tadi itu bukan saya ya. Nah, itu adalah bantuan yang mengikat. Yang justru membuat mereka tuh justru makin terikat dengan bantuan itu atau dengan kebaikan itu. Yang kedua itu temporer. Contoh, temporer itu kayak kita punya rumah bocor, kita belinya ember. Itu temporer. Ketika hujan kita nadahin airnya. Tapi ada solusi yang menjadi liberasi. Yaitu adalah intinya apa? Solusi pada titik masalahnya. Jadi dia benar-benar tahu masalahnya apa. Masalah genteng nih, gue perbaikin gentengnya, bukan embernya. Pertanyaannya salah nggak kalau ada orang gentengnya bocor dia pakai ember? Sementara nggak salah. Tapi kalau untuk diniatkan untuk solusi total nggak bisa. Palestina tuh gampang tuh. Sedekah kepada orang-orang di Palestina itu solusi yang mana tuh? Yang mengikat, yang kemudian temporer sementara atau membebaskan sementara. Sedangkan solusi yang benerannya harusnya adalah menuju pada titik masalah yang pernah kita obrolin dong. Mereka harus hengkang dari sana kan gitu kan ya. Masalahnya ibarat paku ketusuk di sini ya pakunya harus dicabut bukan dikasih betadin gitu kan ya. Ini kan problematikanya kan ya. Nah berarti sedekah tuh termasuk yang mana? Sedekah termasuk bisa termasuk yang di bawah kalau tadi dikontenin tadi dan membuat orang jadi manja, bisa termasuk yang temporer, bisa termasuk yang menyelesaikan. Tapi itu tergantung juga siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan individu, maka dia tidak ada attachment kepada untuk liberasi. Tapi kalau government yang melakukan, itu harusnya kepada liberasi. Jadi kalau government melakukan yang temporer, semua orang bisa bro. Dr. Richard bisa. Ngerti. Nolongin orang untuk temporer dong. Gua nggak bisa makan dokter, tolong gua dokter. Dr. Richard bisa kasih makan. Tapi masa pemerintah mikirnya sama? Nah, kan ya. Nah ini menarik nih. Satu lagi Pak Dokter ya, sebelum kita lanjut. Berarti kalau ketika kita udah tahu, kita sedekah ke orang ini terus menerus, bakal bikin dia jadi goblok, kita stop atau enggak Pak Ustadz? Stop. Karena itu jelas banget. Berarti kalau kita ngemis-ngemis pinggir jalan kayak gitu punya, dan kita tahu bahwa dia itu disuruh orang, dikelompokin, dididik gitu punya untuk cari duit, ada sistemnya kita nggak kasih duit. Gue seneng nih. Ini udah masuk kepada esensi kita nih. Makanya di dalam Islam ada larangan kepada orang untuk meminta-minta. Larangan, haram hukumnya untuk meminta-minta. Haram. Tapi ada beberapa ulama atau ustadz membawanya pada next level. Contoh misalnya, Dr. Richard pergi ke Spanyol, aku bilang, Dok, jangan lupa oleh-olehnya ya. Itu dianggap aku minta-minta, padahal enggak. Gitu kan ya. Itu biasa aja, itu kan culture ya, budaya, bercanda, culture, budaya. Tapi kalau minta-minta, itu Islam melarang. Islam melarang minta-minta. Jadi gitu. Nah, jadi itu kan match banget kan ya. Nah, jadi contoh ya, kalau kita melihat ada satu kartel atau korporasi untuk minta-minta pengemis di jalan, kita boleh nggak untuk nggak ngasih? Boleh. Ya karena kalau di Islam dilarang nggak boleh minta-minta, berarti kita ngasihnya juga nggak baik dan berarti kan. Tapi pertanyaannya nggak sesederhana itu. Pertanyaannya adalah kalau ada orang yang beneran perlu gimana? Gimana kita ngeceknya tuh gimana ya? Itulah tugas government. Itu bukan tugas individu tapi tugas government. Pisahin ya. Betul. Umar bin Khattab kita dan tugas pemerintah. Betul. Ya. Umar bin Khattab itu diajari sama Rasulullah untuk benar-benar harus tahu tentang kondisi rakyatnya. Maka Umar bin Khattab itu malam-malam dia keliling ngelihat ada orang yang nggak makan nggak. Ternyata dia ketemu ada ibu-ibu yang lagi masak batu. Jadi ada ibu-ibu lagi masak batu, anaknya itu ketiduran. Supaya anaknya bisa tidur, dia masak batu pura-pura. Padahal nggak ada yang bisa dimasak. Ketika ketemu, Umar langsung pergi ke Baitul Mal, ambil kemudian gandum, dengan kemudian bahunya sendiri, dia jalan ke rumah ibu itu, dimasakin di situ untuk anaknya. Pemerintah bertanggung jawab, sampai 1 orang. Bukan bertanggung jawab secara agregat. Kalau sekarang kan agregat kan? Gitu kan ya. Keperluan beras Indonesia berapa, itu agregatnya berapa. Kalau pemerintah sudah memenuhi itu, seolah-olah dianggap semua orang udah makan. Padahal ada orang yang makan 10 piring, ada orang yang nggak makan sama sekali.
Gitu. Nah, Oke, itu jadi tugas pemerintah dulu dan kita lihat apa yang kurang, Ya. baru kita melakukan sedekah. Itu yang tadi. idealisnya ya. Lebih tepatnya gini, kalau sedekah itu dilakukan oleh individu adalah sepower itu. Sedekahnya Dr. Richard aja, yang cuma punya Athena aja, itu sepower itu. Apalagi kalau sedekah ini dibawa kemudian ke organisasi dan dibawa ke pemerintahan. Sepower apa bisa nyelesain masalah? Nah, itu maksud tuh tadi solusi tadi. Kok kayak gimana kalau misalnya sedekahnya yang sudah pembenaran kok? Sedekah misalnya. Gimana coba pembenaran? Gimana pembenaran? Gimana? Aku Pada baru suatu dengar. hari. Iya. Pada suatu hari ini pada Menarik waktu- nih kalau sudah suatu hari nih. Berarti Ini pada waktu dulu nih. Ada satu kolega. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Aku beneran ini di supir di salah satu Jakarta. Ada pengemis pinggir jalan, aku buka kaca jendela, aku mau kasih. Terus dia bilang, supir tuh bilang, Dr. Richard, jangan kasih ke sana. Kalau mau kasih katanya, kasih kita itu harus bersedekah dengan cewek di Alexis katanya. Oh gitu. Gue shock. Karena di sana banyak janda-janda juga Kok gitu. bisa kasih ke Alexis? Aku kasih pengandaian dengan Dr. Richard ya. Kalau Dr. Richard kasih cewek-cewek di Alexis itu bukan cewek-cewek mampu. Ya kalau mampu nggak di situ pasti. Iya, Iya, betul. Kita kasih ke mereka. Mereka terbantu nggak? Terbantu. Lu dapet enak nggak? Dapet. Dia dapet enak nggak? Dapet. Semua enak. Semua enak. Kalau lu buka pintu, lu kasih pengemis, dia dapat nggak bantuan? Yes. Kita enak nggak? Enggak. Oke. Ini nih adalah bantuan yang dimana semua. Ini namanya ngakal-ngakalin ini namanya nih. Emang pertanyaan gue itu sedekah tuh jual beli. itu transaksional dong. Transaksi itu, Iya. bukan sedekah. Ya itu kalau misalnya kayak gitu Iya. sudah pembenaran gimana Pak Ustaz? Iya, kalau kayak gitu ya tadi kita harus kesian sama orangnya ya. Berarti orangnya lagi ngebet gitu kan ya. Artinya itu bukan sedekah tapi jual beli menurut gue gitu kan ya. Kenapa? Karena ada transaksi tadi. Tapi benar Tapi sih. niatnya mau bantu Pak Ustaz. Datang niat- ke Alexis betul. itu kita mau bantu. Iya, tapi kenapa harus ke Alexis kan gitu kan? Emang nggak ada janda-janda lain? Gitu kan ya. Ini lanjut, satu lagi nih Pak. Boleh, Soal boleh. sedekah nih. Kalau kita memang niat sedekah itu memang udah nggak baik. Oke. Tapi- Hina orang misalnya. Ya bukan menghina orang tadi yang untuk tadi tuh Pak Ustadz untuk Iya. ya dia Alexis. mau nyari untung bukan mau nyari suara lah mau apa Iya, niatnya memang oke. udah nggak baik dia udah Oke, tahu oke. dia udah tahu sedekah ini memang untuk naikin elektabilitas dan lain. Nah ketika dia sudah melakukan itu hitungan pahala gimana kalau ternyata ke satu sasaran yang merubah hidup orang itu gitu. Oke, ternyata memang ketika niatnya tuh memang Nggak untuk baik tapi kena untuk nyalak. efeknya bagus. ternyata efeknya bagus. Iya. Maka apa yang dia lakukan itu nggak ada gunanya. Karena nggak ada rusak gunanya. semuanya, intention. Oh niat lagi ya. Intention itu semuanya. Jadi apapun yang penting niatnya. Betul. Kalau lu niatnya udah baik, lu masih ada chance untuk dapat seluruhnya bagus. Tapi kalau niatnya sudah nggak bagus, itu nggak ada chance untuk dapat seluruhnya bagus. Kalau yang Heeh. nggak kepikiran tadi gimana Pak Ustadz hitungannya? Misalnya gimana? Ya dia ngelakuin itu, dia pun sampai nggak tahu tuh. Ada malaikat yang catat nggak Pak Ustadz? Oh, dia nggak niat gampangnya. Dia nggak niat memang. Oh, kayak lu misalnya ngasih, ternyata orang tuh tiba-tiba berubah. Iya ternyata tuh, gila nih. Itu dicatat. Itu memang ada nggak sih malaikat yang catat? Ada. Beneran Pak Ustaz? Ada. Aku nggak percaya deh sumpah. Kenapa nggak percaya? Karena kan jumlah orang kan banyak banget. Berarti malaikatnya ada berapa gitu? Kenapa kita nggak? Canggih dia sistemnya. Jadi gini loh, kenapa kita nggak percaya? Jangankan malaikat, zaman sekarang aja ada netizen yang nyatetin kita. Nah, itu kan benar. dia semua bener, kesalahan masuk kita akal. dia tahu, apalagi malaikat. Kalau ada kasus-kasus baru tuh, Iya. tahu kan netizen tuh kalah CIA. Iya, benar, benar, serius. Dan haters itu lebih nyatet loh dok daripada lovers. Bisa tahu loh Bisa dia loh. tahu dia menit keberapa kemarin kita ketemu salah. Ini ketemu lu. Iya, idenya. kita aja udah Luar lupa. biasa lah. Makanya. Jadi mungkin Mungkin ya. Makanya mungkin. temanku bilang gini, lu kenapa sih posting-posting terus? Gua lagi bantu malaikat pencatat amal. Biar kalau dia lupa nanti ada catatannya. Bantu tugasnya ya. Itu guyonannya dia. Tapi ya ada malaikat-malaikat pencatat amal. Kalau ada. kayak lembaga-lembaga kayak gitu, aku kayak nggak mau pusing lah cari kan kayak gitu kan. Udah aku kasih aja nih lembaga-lembaga untuk bantuan sosial gitu. Tapi di lembaga bantuan sosial itu ada ya bagaimanapun perusahaan kok ya. Benar, ada benar. karyawan, Benar. ada gaji. Aku nggak tahu deh kalau ada profitnya atau apa ya. Ada. Tapi mereka ada potongan kayak gitu. Nah boleh nggak? Nah, Dan hukumnya bagaimana? hukumnya ada dua. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, yang bilang boleh karena dalilnya tadi salah satu di antara penerima zakat misalnya ya, kalau kita bicara zakat itu adalah salah satu penerimanya amil. Amil itu adalah orang yang ngurusin zakat. Nah, tergantung definisi amilnya apa. Kalau mereka bilang amil itu adalah lembaga zakat termasuk amil, maka mereka bilang aku boleh 1/8-nya dong maksimal. 12,5% kan gitu kan ya. Tapi ada yang bilang nggak boleh. Nah, aku ngambilnya nggak boleh.
Kalau zakat aku ngambil nggak boleh. Kenapa? Karena amil di sini bukanlah lembaga tapi pemerintah yang ngambilin zakat itu. Nah, berarti bukan lembaga tapi pemerintah yang boleh ngambil 1/8-nya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sedekah boleh nggak ada organisasi yang mengelola? Boleh. Dan mereka boleh nggak ambil profit dari sana? Kalau sedekah itu lebih lebih lowong dan lebih fleksibel daripada zakat. Jadi boleh-boleh aja mereka ngambil sedekah untuk jadi kemudian operasionalnya mereka. Ngambil profit juga boleh. Karena kalau contoh mereka bilang sedekah ke Palestina, tapi aku akan ngambil untuk operasionalku segini. Nah, biasanya mereka state tuh. Kalau mereka nggak state, itu lebih baik kita cari yang state. Yang benar-benar transparan ya, berarti transparan. ya. Aku akan ngambil segini. Jadi dari sedekah kalian aku akan ambil 10% untuk operasionalku. Karena kita ke sana juga perlu orang nganterin misalnya. Oke, anak istriku juga perlu makan. Anak istriku juga perlu makan. Ini orang ngadmin juga perlu makan. Maka mereka boleh ngambil dari sana. Oh, yang penting itu kenapa jadi masalah? Itu nggak ada Di masalah. depan udah dibuka. Tapi aku kasih yang lebih bagus. Kalau mau sedekah, kasih langsung ke orangnya. Kenapa? Langsung. Karena nanti kita akan mendapatkan bagian kebahagiaan dari situ. Makanya kata Rasulullah kan ketika kamu ketemu anak yatim, kalau kamu mau bantu anak yatim, elus kepalanya. Kenapa? Ketika kamu ngelus kepala dia senang, kamu juga senang. Dan itu adalah terapi bagi beberapa orang. Ketika dia kemudian bisa menyenangkan orang, itu menjadi kesenangan juga buat dia. Gitu. Nah, terus kemudian kalau kita ketemu orang yang kemudian lagi susah, kita datang, kita kemudian kasih sehingga kita bisa lihat, kita bisa nyelesain masalah dia, walaupun secara temporer. Oke, emang kalau ngasih langsung sih memang dampak ke kita juga lebih bagus ya. Memang Betul, ya. karena kita mendapatkan ada bagian reaksi soalnya. Iya, karena kata orang gini, happiness only matter when shared. Itu ada di film, judulnya Into the Wild. Gue mau nanya lagi dong. Iya, lu nanya aja, gak usah izin gue. Lu pikir gue nggak sekolah. Dia siapa tahu udah gitu kan. Nah, di ajaran agama saudaranya Islam ini kan kita sering dengar istilahnya itu tabur tuai dibilang kan. Nah, kalau di Islam itu hukum itu ada juga nggak Pak Ustadz? Ada banget. Makanya kata-kata infak itu ada beberapa ahli bahasa yang mengatakan kata-kata infak sedekah kan hampir-hampir sama ya, pengeluaran artinya. Infak itu asal katanya adalah menaruh biji ke dalam lubang. Itu infak. Nah, jadi itu kayak kita lagi nanam sesuatu. Di dalam Al-Quran dikatakan sedekah itu seperti orang nanam satu biji yang ikhlas ya. Kemudian biji itu melahirkan 1 batang, jadi 7 batang. Masing-masing 7 batang itu ada 100 bulir. Berarti dari 1 biji jadi 700 biji. 700 ya. Itu kalau normal. Kalau Allah pengen dan dia lebih ikhlas lagi, Allah bisa melipatkan berapapun yang dia suka. Satu lagi nih Pak Ustadz. Ketika kita tahu rumus-rumus itu, berarti ini udah lumayan nanti bias nih. Benar. Nah, gue pengen tanya nih Pak Ustadz. Benar. Untuk membersihkan dari pikiran-pikiran kotor manusia tuh kalau gue kasih segini supaya dapat segini. Benar. Caranya ada nggak di Islam ajarin? Banget. Makanya di dalam Islam 700 itu minimal. Yang dikasih minimal 700, tapi yang dikasih nggak terbatas sebenarnya. Karena kenapa? Orang beda-beda. Aku pernah bilang gini kepada orang-orang yang nanya persis kayak antum. Aku bilang gini, orang itu motivasinya beda-beda. Kalau kita jelasin ke anak SD, lu belajar, nanti kalau lu belajar, lu akan mendapatkan aktualisasi diri. Dia bingung, ini bocah ngomong apa, gitu kan? Ini om-om ngomong apa? Kalau kita bilang, kalau lu belajar, nanti lu dapat sepeda. Kalau lu belajar, nanti malam Abi akan ngajak makan enak. Dan proses belajar. Ada reward and punishment-nya. Betul, ada reward and punishment. Sesuatu yang sudah jelas, ada stated angkanya berapa misalnya. Dia akan lebih semangat. Tapi setelah di SMA, dia nggak akan bilang gitu lagi. Kita akan bilang, kalau lu belajar, nanti lu punya hidup yang lebih baik. Nanti coba lihat tuh, orang-orang nggak belajar tuh. Aku sering tuh ngomongin, tahu nggak? Itu tokoh-tokoh politik itu, banyak aku bahas di meja makanku. Aku tunjukin, jangan jadi kayak gini Hana. Ini yang terjadi kalau kamu nggak belajar. Nih statementmu hancur semuanya gitu kan ya. Berarti Pak Ustadz, gara penjelasan Pak Ustadz nih, Pak Dokter, gue jadi nemu satu hal baru nih yang bakal gue terapin. Baru kepikiran tadi dari dengar penjelasan tadi, ternyata memberi itu harus latihan. Benar. Jadi kita latihan memberi supaya akhirnya niat-niat busuk tadi hilang. Benar. Niat busuk. Kalau gue ngasih segini, gue akan dapat pahala segini. Betul. Karena kan dibilang tadi kan kalau kita ngasih nanam 1 butir akan tumbuh 7. Betul, 700. Dapat 700. Kalau sering lama-lama niat itu hilang berarti ya? Dok, ini gue belajar setelah 4 tahun gue masuk Islam. Tahu nggak kata Ustadz apa? Guru kita kan Felix Yao. Iya, makanya lebih cepat. Nih aku kasih tau ya. Tahu nggak Ustadz bilang apa? Kata-kata ikhlas. Sering dengar ya? Sincere, ikhlas. Itu asal katanya khalas. Artinya habis. Artinya lu punya air minum isinya segini nih. Lu minum sekali turun. Lu minum sekali turun. Lu minum sekali turun. Sampai habis. Ikhlas itu adalah hasil latihan. Persis yang lu bilang.
Serius? Merinding gue. Berarti gue juga merinding gitu kan. Padahal cuma denger tadi gue nyimak gitu Pak Dokter, Pak Ustadz ngomong. Oh berarti gara-gara Pak Ustadz tadi kasih analogi soal ngajarin anak. Benar. Oh yang penting belajar dulu aja memberi. Betul. Gitu kan. Yang pertama dapat hadiah fisik. Nanti level kedua dia dapat hadiah tapi intangible. Berupa kemudian skillnya, berupa hidupnya. Nanti level ketiga dia bahkan nggak peduli dengan apapun, yang dia peduli adalah tentang bahwa ini adalah dia belajar aja gitu. Diriku. Beri aja. Ini adalah diriku, sedekah adalah diriku, belajar adalah diriku dan seterusnya. Oke, kalau aku pengen pakai sudut pandang orang yang kasih sedekah. Oke. Ngomong-ngomong Pak Ustadz itu dapat duitnya dari mana sih? Boleh nggak aku tanya? Boleh dong. Ya kan, soalnya kalau orang kasih sedekah kan, kata-kata kan berpikirnya kayak gitu kan. Ini kok Ustadz kaya banget. Ini kok Ustadz bisnisnya ada apa enggak sih? Apa gimana? Apakah dia main kripto gitu kan? Iya, kalau Ustadz Felix Xiao dapat duit dari mana sih kok? Bitcoin lagi naik nih. Set, gitu, aku pernah mempersentase dari mana aku menghasilkan. Ternyata aku lihat ya, itu tergantung ya. Kalau 10 tahun yang lalu penghasilan terbesarku dari bapakku. Dia yang kasih? Iya, itulah beruntungnya punya bapak orang kaya. Jadi dia yang kasih. Kadang-kadang dia transfer, Lik ini transfer ya, Lik ini transfer ya. Ya udah aku terima aja. Mobilku dia yang beliin tahun 2016. Rumahku dia yang beliin tahun 2011. Jadi ya ke belakang itu aku ya merasa malu tapi juga merasa happy sih. Karena bapakku support kan. Kalau misalnya ada orang bilang, "Wah, Felix Xiao mah enak gini-gini." Lah aku bilang gini, "Salah lu, bapak lu orang miskin." Gitu kan. Itu guyonan ya. Privilege ya. Ya, privilege ya. Itu bapak yang ngasih. Tapi setelah aku ngelihat beberapa bulan yang ya 5 tahun terakhir ini, penghasilan terbesarku tuh dari bisnis, dari jualan. Istriku punya jualan hijab dan dari awal kita nikah, kita berdua udah ngobrol. Aku bilang gini, 2 tanganku ini terbelenggu kalau aku harus full pada kemudian nyari duit. Kamu mau nggak bebaskan 2 tanganku? Aku nunjukin jalan, kamu yang pegang bisnis. Kamu tahu bahwasanya kamu nggak wajib, tapi ini adalah sedekahmu bagi aku dan keluarga. Jadi bagi istriku penghasilan dia adalah sedekah. Oh iya? Iya, jadi aku hidup dari sedekah nih. Sedekah siapa? Bini. Karena kita udah punya kesepakatan, aku mau 2 tanganku lepas. Aku mau full untuk dakwah. Tapi aku tentu saja sebagai seorang laki-laki, aku tetap wajib untuk nyari nafkah. Maka kalau hidupku ya, bisnis dari istriku itu jualan istriku lumayan. Itu hampir sebagian besar. Lalu aku juga seorang penulis yang punya royalti. Nah, royaltiku lumayan lah. Kalau dikumpul-kumpul ya hampir 3 digit lah. Itu lumayan untuk 1 bulan misalnya. Lalu kemudian apa lagi? Travel gitu kan ya. Nah, itu juga punya. Ada bisnis-bisnis yang lain. Ada. Bisnisku travel, lalu kemudian jualan buku gitu kan ya. Apakah kok Ustadz Felix Xiao menarik? Tidak pernah. Seumur hidupku tidak pernah, betul. Itu seumur hidupku tidak pernah. Karena pertama kali aku masuk Islam, bapakku bilang gini. Bukan pas masuk Islam. Pas ngasih mobil, bapakku bilang gini. Lek ini mobil, papi tahu kalau punya mobil itu yang mahal tuh bukan mobilnya. Tapi segala sesuatu setelah kita punya mobil. Iya, betul. Itu parkir aja aku ngerasa banget luar biasa tuh. Pakai motor dulu kan parkirnya cuma berapa? 500.000. Pakai mobil kan nggak mungkin. Perawatan dan segala. Lalu bapakku bilang ini, papi nggak mau kamu minta tarif dari jamaahmu. Kalau kamu kurang bahkan untuk beli bensin, minta papi. Saya bilang ini, alhamdulillah pi, nggak pernah sekalipun Felix narif. Oke. Sekalipun nggak pernah. Alhamdulillah. Sekarang itu kan kok Felix nih. Kan kalau dilihat ustadz-ustadz lain apakah seperti itu juga kok? Ada yang iya, mungkin ada yang enggak. Nah, susah nih Pak Ustadz, Pak Dokter. Karena aku nyadar ya. domba nih. Nah, kan kayak gini. Itu bagus, itu benar. Gue nanya kayak gini, karena kayak gini. Orang kan lihat gue nih. Orang kan sudah tahu nih, oh Dr. Richard dapat duitnya dari sini. Jualan. Yang Lex nih, oh dia manggung nih dapat duit dari sini saya. Kan kita ngelihat ke Felix kan. Betul. Dia bisnisnya apa? Kan kita nggak tahu. Iya, biar benar-benar. Emang boleh spill. Perwakilan netizen. Iya kan kita perwakilan netizen. Kita kan tiba-tiba ngeliatnya, kok banyak duit ya. Wah, makan duit sedekahan nih. Kita ngomong kan pasti kan. Wah, tarif manggung, tarif dakwahnya mahal nih. Itu tujuan gue nanya itu. Nah, oke. Kalau gitu aku coba jelasin. Ustadz Fatih Karim, ustadzku, ketika pertama kali aku masuk Islam, terus aku mulai ngisi kan lapor ke beliau ya. Ustadz, aku mau ngisi di sini, kira-kira ada nasihat nggak? Nasihatnya pertama gini, jangan terima amplop. Oh, jangan terima. Malah bukan narif, jangan terima amplop. Aku tanya kenapa? Dia bilang, ini bukan untuk selamanya, ini untuk awal-awal aja, supaya kamu nggak ngarep ketika kamu ngisi. Oh, latihan tadi ya? Latihan tadi. Yang kedua, ulama-ulama kita bahkan bilang apa? Ulama-ulama kita bilang gini, sebelum ngisi, sunnahnya makan dulu di rumah. Supaya nggak minta. Supaya ketika kamu datang, kamu nggak ngerutuk
apa ngerutuk tuh bahasa Indonesianya? Percis. Ini apa Nggak namanya? Ngomel. Supaya kamu nggak ngomel kalau nggak ngedumel kalau kamu nggak disuguhin. Iya. Nah itu adalah ulama zaman dulu. Jadi benar-benar kita harus jaga niat kita dalam dakwah. Karena dakwah itu paling dekat dengan kesyirikan. Di dalam Al-Quran, orang yang berdakwah sangat dekat dengan kesyirikan. Kenapa? Dia dielulukan orang, dia dianggap istimewa. Aku misalnya lagi bikin SIM, Ustadz silakan duluan. Lah kenapa aku harus duluan? Gak apa-apa Ustadz, ini pelayanan pada masyarakat, orang-orang tokoh masyarakat. Ya udahlah, itu kan ya. Dia dianggap orang penting, dia dianggap orang tinggi lebih daripada yang lain. Orang mau cium tangan dia dan segala macam. Itu dekat pada kesyirikan. Kalau dia merasa gara-gara itu dia lebih istimewa daripada yang lain, udah. Berarti sebenarnya Ustadz juga tidak lebih istimewa daripada manusia yang lain. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau aku merasa begitu, itu berarti kesalahanku. Nah, jadi kira-kira gitu. Tapi ya gini loh. Kan aku udah bilang kayak gimana kalau misalnya, mohon maaf ya, ini pertanyaan. Kayak gimana kalau misalnya Habib Pak Ustadz? Habaib misalnya. Kan Habib itu kan katanya ada keturunan. Betul. Apakah dia itu lebih tinggi atau sebenarnya sama aja? Ini pertanyaan ya, nggak ini ya? Pertanyaan. Walaupun kalau Dokter Richard yang nanya itu orang pasti beda nangkapnya. Oke. Tapi aku tetap akan jawab juga dong gitu kan. Nggak, tapi kan pertanyaan umum orang-orang juga kan kalau di komentar tuh sering bertanya. Betul. Habib ini kan kita tahu pemuka agama juga ya. Betul. Apakah dia itu sama? Apakah harus kita hormatin sebagaimana? Apakah setiap kita harus cium tangan? Seperti apa kita menghormati Habib ini? Apakah sebenarnya dia pemuka agama biasa yang seperti kata Prof. Felix tadi yang kita sepakat jangan dispesialin gitu. Jangan sampai dia spesial antara kita kayak gitu punya. Itu Islam yang aku jelasin beberapa hari yang lalu bahwasanya Islam itu berbeda antara satu hukum bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang aku jelasin dulu loh, misalnya contoh, kalau ada seorang ustadz dia nggak mau dispesialkan itu bagus. Kalau ustadz mau dispesialkan itu masalah. Tapi jamaah pasti mau menspesialkan ustadznya. Jadi makanya ketika itu muncul dari jamaahnya itu masih nggak ada masalah. Tentunya dibatasi dengan syariat dong. Misalnya cium tangan karena dia menganggap bahwa aku mencintai Habib ini karena dia zuriatnya Rasulullah, itu adalah sesuatu yang wajar. Aku ketemu Habib juga aku cium tangan. Karena kenapa? Karena aku merasa bahwa aku berterima kasih atas ilmu yang diberikan kepada aku. Ilmunya. Nah itu karena itulah muncul perilaku kita untuk kemudian ketika dia datang kita merasa harus menghormati. Nah itu kepada siapapun, tidak hanya habaib dong. Betul. Logikanya kepada siapapun yang kasih ilmu kan. Guru SD gua tuh parah sampai kita cium tangan. Karena dia udah merubah hidup kita. Kita berterima kasih atas apa yang dia punya. Kita berterima kasih karena apapun yang sudah dia kasih pada kita. Dan juga karena keturunan Nabi itu juga berhak mendapatkan penghormatan. Karena bagian daripada jadi gini, keturunan Nabi itu bukan privilege, tapi beban. Karena apa beban? Contoh, keturunan Nabi tidak boleh menerima sedekah. Iya. Itu hukum tuh. Cuma bagi keturunan Nabi. Jadi keturunan Nabi itu nggak boleh makan sedekah. Karena Nabi pernah melarang Hasan dan Husain makan dari sedekah. Jadi kalau ada yang menerima Pak Ustadz? Kalau ada yang terima ya berarti ya kita harus tanya dalilnya apa. Karena aku nggak punya dalil. Berarti kalau misalnya ngisi sesuatu terus dapat amplop itu juga nggak boleh dong berarti? Nah tergantung. Itu bukan sedekah tapi lebih kepada hibah tadi. Hadiah misalnya. Ya hadiah nggak ada masalah. Tapi kalau dia ngambil sedekah nggak boleh. Ngambil bagian zakat nggak boleh. Karena itu adalah bagian daripada sedekah. Karena Nabi melarang Hasan dan Husain makan kurma hasil sedekah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu adalah beban. Punya zuriat Nabi beban karena dia harus punya akhlak yang baik. Karena dia harus punya kemudian setiap privilege kan ada beban. Setuju, ini sama aja kayak tiba-tiba kayak anaknya Michael Jordan. Tuh kasihan. Iya benar, kasihan tuh benar. Kasihan gila. Main basket, iya bapaknya Michael Jordan barometernya tinggi banget. Lu mainnya jelek, mainnya jelek. Wah, lu anaknya Michael. Sian bro, itu. Gak usah anak Michael Jordan, bro. Anak gue, bro, kasihan. Dia kan anak gue masuk pesantren. Dia pernah ditanya, lu udah ngafal berapa banyak? 10 juz. Kok 10? Masa anaknya bapak lu kan Felix. Emang bapaknya ngapal? Kagak juga. Terus kalau ditanya, lu udah ngapal berapa? 30. Ya wajar sih lu anak ustadz. Terus dia merasa, buset gua kagak diapresiasi. Gitu kalau kan dia hebat, bapaknya yang dipuji. Kalau dia jelek, dia yang dikatain. Betul, itu dia tuh. Nih Pak Ustadz mau nanya lagi soal sedekah nih. Boleh. Kalau lihat prompter kan ngomongin sedekah dan non-muslim. Gue pengen naikin lagi level pertanyaan. Siap. Sedikit. Kalau kita tahu, kita dapat sedekah dari orang jahat. Cuma kita butuh. Kalau nggak kita ambil, ada keluarga kita yang meninggal. Pokoknya urgent. Itu hitungannya gimana Pak Ustadz? Itu bahasanya bukan syariat, itu bahasanya gengsi. Contoh ya, aku sakit. Terus kemudian aku perlu uang. Ternyata yang mau ngasih uang nih orang yang aku nggak suka. Menurut lu kalau gue pilih apa? Ambil lah. Mati. Oh serius? Serius.
Gini, Pak Ini Ustadz, masalah gengsi nih. Iya, gini. Maksudnya ini bukan uangnya haram ya. Iya, benar. Orangnya jahat doang. Benar. Maksudnya dia benar. Orangnya nggak disukain dan jahat. Iya, pokoknya suka gosip apa. Iya, Uangnya uang halal gitu. Iya. Kalau itu gengsi. Kalau itu gengsi, Kalau itu bukan itu syariat. gengsi. Nah, kalau syariat kalau lu milih mati nggak dapat sedekah nggak ada masalah. Karena gini di dalam Islam nanti pembahasannya beda lagi ya. Sakit itu wajibnya sabar, bukan berobat. Oke. Sakit itu wajibnya sabar, bukan Menarik nih, berobat. banyak yang plot twist di Iya, Islam. benar. Sakit wajibnya Kalau sakit, sabar. Sabar. Bukan bertobat. Bukan bertobat. Iya. Makanya kalau bagiku harga Bertobat atau berobat, sorry? berobat. Berobat. Sakit wajibnya berobat. Wajibnya sabar. Bukan berobat. Bukan Sakit berobat. wajibnya sabar. Lu Bukan sakit berobat. sabar ya, kayak Iya. gitu punya. Jangan Oke. ke dokter. Udah. Bukan jangan ke dokter. Lu sakit lu wajib sabar. Lu mau ke dokter lu dapat pahala tambahan. Oh. Masuk akal ya? Oh, dia rendahkan dulu Iya. ekspektasi Karena kitanya gitu. ada banyak orang yang sakit dan nggak berobat karena nggak punya uang. Pertanyaannya dia dosa atau tidak? Tidak. Kalau dia sudah sabar. Oke, kalau lu sakit sabar, ini Nah. adalah ujian. Iya, mungkin adalah betul. Kalau punya uang ya berobat. Habis itu Betul. berobat, lu dapat pahala tambahan. Lu dapat pahala gitu. tambahan karena berobatnya sunnah. Nah, yang tadi orang-orang itu gimana tuh? Yang Nah. dari orang jahat, misalnya gue sebel, dia tetangga gue gosip Iya, mulu, gue betul. tahu nih. Benar. Dia ngapain siapapun jahat ya pokoknya. Iya. Digebukin orang atau Iya. apa, terus pas kita ini dia mau kasih duit, Ya, kalau gue mendingan gue mati. mending nggak diterima. Tapi kalau ada yang milih untuk nerima, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Oke, mau kasih tau alasannya. Ya karena ini kan tadi gengsi kan, maksud Betul, gengsi. itu gengsi betul. Karena gengsi itu penting. Ya kalau gengsi kan Honor. masing-masing orang. Iya, Nah kalau betul. misalnya pertanyaan yang Lex tadi, kalau misalnya yang kasihnya itu penjahat dan duitnya itu haram. Kalau yang Kita ngasihnya butuh. penjahat, duitnya haram dan Kita kita butuh. butuh. Kalau benar-benar itu benar-benar sudah mau mati dan balik lagi ya, aku pernah jelasin ya, darurat itu memperbolehkan segala sesuatu yang dilarang. Oh, bener ini kemarin Iya. haram itu langsung hilang semua hukumnya. Iya, ya? betul, hilang semua hukumnya. Ada orang misalnya Oke. jantungnya bocor, sedangkan katupnya itu cuma dari babi. Gak ada Oh, yang boleh. lain. Maka itu udah mau mati nih. Gak ada pilihan lain apa katupnya. Gak ada. Cuma ini sisanya cuma satu aja nih. Kalau nggak ditransplantasi sekarang mati dia. Maka boleh. Silahkan. Ah. Jadi darurat atau keadaan mau mati itu memperbolehkan semua yang haram. Oke, tapi masyarakat Oh, ini kita masuk kan, akal nih. masyarakat Soal kita kan itu. banyak yang belum mau mati ya. Iya. Tapi kan terima bantuan sosial dari koruptor. Itu dia. Itu dia. Makanya ulama-ulama seperti Ustaz tadi Hidayat nih bilang, kalau lu tahu bahwa itu adalah sebuah suap bagi lu, karena dengan kemudian memberikan uang kepada lu, dia minta untuk dia dipilih, sedangkan lu tahu dia bajigur, maka menerima uang itu sama seperti menerima suap. Oh. Dan menerima suap itu hukumnya masuknya di neraka. Intinya kalau kita tahu, nah kalau kita nggak tahu gimana Pak Ustadz hukumnya? Kalau kita nggak tahu masa sih. Enggak, yang mana? Gua Yang mana sepakat. ada yang dipilih kagak korupsi? Iya. Enggak, banyak yang nggak tahu. Enggak, ini untuk orang yang nggak tahu. Kita Gua tahu. tahu. Bukan. Enggak benar-benar nggak tahu. Enggak, gue tanya sekarang dengan lo. Ada yang segoblok itu. Pejabat mana yang kagak korupsi? Gue tanya. Pak dokter, di bawah itu masyarakat ada yang segoblok itu. Sampai duduknya berubah loh dia. Beneran ada yang segoblok itu dan dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Itu hukumnya di Islam Iya. gimana Pak Ustadz? Kalau Kita dia nanya hukumnya nih. kalau benar-benar dia Nggak nggak tahu tahu, ya maka dia apa-apa. nggak dosa. Tapi dia dosa karena nggak nyari tahu kan gue udah bilang. Tetap salah berarti. Salah. Orang nyalek aja Iya. habis duit 3-4 miliar. Iya, masa Gajinya nggak aja balik? nyampe kan Nggak, berarti korupsi. berarti kalau kita ngomongin acara ini buat belajar, Iya. berarti untuk yang nonton di yang barusan tadi nih Iya. di durasi di menit keberapa ini, berarti kalau dapat sesuatu dari orang harus kita cek dulu berarti. Benar. Minimal. Harus kita cek. Oh, ini tapi jangan kita ngomong di depan dia, mungkin tersinggung nanti ya. Iya, kayak gini deh. Ibu gua ngasih gua barang dari Australia nih, dia ngasih. Dulu sebelum dia tahu, kalau sekarang dia udah tahu, dia nanya, ini boleh nggak Lik? Ini boleh nggak Lik? Aku akan lihat, aku bilang boleh, ini nggak boleh. Tapi ketika dulu dia ngasih aku barang, aku terima dong. Sampai di rumah aku ngecek ini boleh atau nggak aku makan. Kalau nggak boleh, aku kasih tetanggaku yang sampai boleh makan. akhirnya mama yang nanya ya. Iya, Maksudnya etika. Tapi bisa jadi kan walaupun itu duit hasil korupsi, duit itu haram. Ya. Bisa jadi pas aku misalnya aku nggak mampu ya aku terima. Betul. Mungkin ini rezeki dari Tuhan. Cara Tuhan memberikan kepadaku. Rezeki itu semuanya dari Tuhan. Tapi rezeki ada yang halal, ada yang haram. Orang korupsi dapatnya juga rezeki. Sama. Iya ya. Rezeki itu, definisi rezeki adalah segala sesuatu yang kita nikmati itu rezeki. Itu dari segi penerima. Dari Sekarang segi aku dari penerima. segi pemberi. Siap. Misal aku korupsi nih. Nah, Wah, aku korupsi mega triliun. nih. Nah, Terus supaya aku Apa, mega menghapus- siapa? Mega triliun. oh iya, kirain mega yang lain. Mega. Mega Pro. Mega Pro. Mega. Aku korupsi nih Prabowo. banyak nih. Terus untuk menghilangkan dosa aku sedekah Iya, dari hasil korupsi itu. Tadi udah aku tanya Pak dokter, hilang. hilang.
Kan tadi udah aku tanya. Lupa Ini kan tadi ya. masih gede-gedean. Iya. Intinya kalau dia ngitung-ngitung tuh korupsi Iya. sekian, bangun masjid Iya, hilang. hilang. Bangun Hilang masjid. pahalanya. Walaupun masjidnya ada manfaat bagi orang lain, tapi pahalanya nggak dapet. Gosong. Karena niatnya udah busuk tuh Benar. orang. Itu intinya Gosong atau dosa? Gosong. Dosanya sudah pas korupsi. Pas korupsi. Tapi sedekah dengan uang korupsi gosong. Berarti intinya pelajaran sedekah ini yang gue dapat di episode 7 nih, niat. Iya. Semua ada niat pelakunya. Dan apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Tidak sampai pada benar-benar baik sedekah sebelum orang tuh mensedekahkan atau menginfakkan atau memberikan sesuatu yang paling dia cintai. Jangan jadi jangan kasih baju second. Kasihlah baju baru yang lu suka. Oke. Jangan kasih kemudian yang sudah lu pakai lu nggak suka. Kadang-kadang kita kan kalau baju begitu. second kita suka banget, maksudnya kan second itu kan karena pernah kita pakai. Betul. Tapi kalau kita ngomongin ini barang yang kita cintain banget, kita kasih itu gimana? Itu bagus. Lebih dari yang barang baru apa David gimana? Beckham pakai baju. Lagi main bola, terus dia kasih ke kita. Itu lebih berharga daripada baju baru tuh. Iya sih. Nah, bener. berarti itu yang kayak gitu-gitu bagus, itu benar. yang punya sentimental value berarti ya. Benar. Intinya yang kemudian kita cintai, kita kasih ke orang dan dia mendapatkan manfaat dari situ, itu namanya sedekah. Oke, belajar Yang paling melepaskan bagus. juga ya. Yang Tapi paling kalau mencintai. mana kalau misalnya ada oknum pendakwah yang bilang bahwa kalau kita melakukan sedekah ini, kalian akan mendapat amal 2 kali lipat. Dari mana? Dari mana? Baru dari mana doang? Belum lanjut. Dari mana? Oke. Apa ya dari mana? Nggak tahu. Kalau Dari mana aja? amalnya 2 kali lipat malah 700 kalau amalnya. Tapi kalau duitnya enggak. Aku enggak sepakat. Kalau duitnya aku nggak sepakat. Kenapa aku nggak sepakat? Karena gini, di dalam Al-Quran ada kata-kata tentang orang-orang beriman itu adalah salah satunya wala tamnun tas taksir. Itu salah satu artian yang paling banyak dipakai oleh ulama tafsir adalah kalau engkau memberi jangan mengharapkan dapat lebih banyak. Oh. Itu jelas banget kan ya. Niat lagi balik-balik Balik ya. lagi niat lagi. Udah nih kalau secara ini dapat udah dapurnya. Iya. Ya kan, tapi kan Betul. diiming-iming supaya orang-orang kan nyumbang. Makanya Busuk dibilang. berarti, ya. Busuk. Makanya dibilang. Dan ada satu lagi yang lebih gede. Pertama damage-nya adalah ketika kita mengeluarkan kita pengen dapat jumlah dengan yang lebih banyak. Itu damage yang pertama. Tahu nggak damage yang kedua yang lebih parah? Bahwasanya orang mulai ada di kepalanya mengindikasikan bahwa rezeki sama dengan duit. Itu parah tuh. Padahal Itu rezeki parah. nggak itu tadi Pak Ustadz. Karena aku ada cerita nih. Suatu waktu Umar bin Khattab itu setelah kemudian pasukannya naklukin Persia sama Romawi, maka datanglah orang-orang dari Persia bawa emas itu lantakan. Itu ditumpuk di depan Umar. berserakan tuh ya. Berserakan tuh segala macam bentuk emas berserakan. Oh, kuda-kuda, gajah-gajah, oh nilainya udah antara ratusan miliar lah. Terus kemudian ada yang salah ngomong nih orangnya. Wahai Khalifah Umar, selamat karena engkau mendapatkan kesuksesan yang tidak pernah ada sebelum kamu. Nangis tuh Umar. Ketika di depan lantakan emas itu, dia nangis kenapa? Dia bilang kamu ini bohong sama saya. Kenapa? Kamu bilang ini adalah sesuatu kesuksesan yang belum pernah ada di sebelum saya. Saya kasih tahu kamu, kalau ini benar adalah kesuksesan dan sebuah indikasi keberhasilan, maka harusnya ini semua didapat oleh 2 orang sebelum saya yang lebih bagus daripada saya. Tapi 2 orang lebih bagus, mereka tidak dimuliakan dengan ini. Rasulullah Muhammad dan Abu Bakar nggak dapat ini. Oke. Berarti kalau ini dapat di aku nangis. Cobaan nih bagi gue. Masa gue lebih dari mereka gitu. Iya, loh masa mereka nggak dikasih ini, aku dikasih, berarti ini cobaan dong, ini kehinaan bagiku malah. Dia nangis. Itu Umar tuh. Nah, artinya jangan sampai ada sebuah indikasi bahwa kalau Allah ngasih kamu duit, Allah muliain kamu. Kalau Allah nggak ngasih kamu duit, Allah menghinakan kamu. Itu jangan sampai. Berarti rezeki. Berarti tadi dari perkataan Ustadz barusan, jangan sampai menjadikan uang adalah satu-satunya rezeki yang tertinggi. Iya, Tapi salah satunya nggak apa-apa. Salah satunya nggak apa-apa. Jangan sampai dia merasa kalau dia kaya, Allah memuliakan dia. Menjadi indikasi Allah memuliakan. Dan kalau dia lihat orang miskin, berarti dia banyak maksiat. Sering nggak dulu kita lihat, bro, dompet gue hilang bro, kurang sedekah lu. Oh, itu salah. Iya, paling sering tuh. Kok Sial, bisa? Pas lagi Iya. sial. Iya, lu lagi sial, sedekah. Kok bisa? Kita menganggap bahwasanya Allah memuliakan kita dengan cuma profit, cuma dengan harta. Lagi sepi Enggak. job lo. Kurang sedekah lo. Ya, nah kalau gitu gimana Pamrih caranya? banget ya kayaknya. Betul, itu betul. Makanya gimana caranya untuk memperbaiki itu? Maka kita memperbaikinya ukurannya bukan karena material, tapi ukurannya mendekatkan kita dengan Allah atau tidak. Contoh, lu punya mobil baru, lu jadi lebih sering pergi ke masjid, itu berarti mobil berkah. Oh, fungsinya. Lu hilang dompet, gara-gara itu lu tahajud mulu. Kenapa? Berarti hilang berkah dompet? hilang dompet itu. Benar.
Itu Berarti rezeki. Ujian rezeki. Jadi rezeki itu yang bagus adalah yang mendekatkan pada Allah. Berkah. Oke. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, mau lu kehilangan apapun. Ada orang kehilangan anak. Ada yang cacat dari lahir, ada Lu tau nggak? apapun itu. Istri gua punya bapak nggak sholat. Nggak sholat, nggak puasa, nggak ngapa-ngapain. Ya namanya orang kampung lah. Suatu hari dia kerja di Sumatera, ketimpa batu di pertambangan kakinya. Akhirnya dia harus diamputasi. Jadi nggak ngapa-ngapain nih. Jadi nggak ngapain di rumah, stres. Lalu kemudian gara-gara itu dia mulai sholat. Istriku bilang, alhamdulillah bapakku ketimpa batu amputasi. Karena dia nggak tahu caranya gimana ngajak bapaknya sholat. Berarti bisa. Apakah bapakku perlu ketimpa batu masuk Islam? Jangan dong. Jangan. Tentunya kalau enggak tentu kita. Tapi kagak mau sholat gue timpang batu. Lu kagak mau sholat gue timpa batu Sebelum dulu. kita baca pertanyaan netizen dokter. Ini ada pernyataan yang seru nih. Katanya tuh, ini di Islam itu mengajarkan kita wajib kaya. Gimana nih Pak Ustadz? Bener nggak itu? Iya. Nah, gue balik nih. Itu. Bukan gue ngomong ya. Baru pikir logika. Wajib kaya yang dimaksud ini bukan dengan segala cara. Tapi maksudnya wajib kaya ini kita ada setelah kita ngobrolin sedekah. Ada bagusnya juga ternyata Pak Ustadz. Dokter. Gimana tuh hukumnya di Islam tuh? Jadi gini. Kalau ada orang bilang Muslim wajib kaya, berarti miskin dosa dong. Kalau kata wajib Ya kan, kalau katanya wajib. Lu ya. wajib sholat, berarti nggak sholat dosa. Dosa. Lu wajib puasa Ramadan, berarti lu nggak puasa Ramadan lu dosa dong. Oh, iya. Ya kan ya kan wajib kan konsekuensinya adalah dosa kalau tidak dilakukan. Nah sekarang gue mau nanya, kalau misalnya kalau Muslim wajib kaya, berarti miskin dosa dong. Oke, bagaimana kita mengartikan doa Rasulullah yang satu ini? Ini ada satu doa Rasul. Bener, itu bener Ada satu doa Rasul yang jarang dibacakan oleh Muslim, termasuk gue. Apa gimana isinya Pak? Rasul berdoa gini, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku di yaumil kiamat dengan orang miskin seperti ini. Dekat sekali. Dekatkan aku dengan orang miskin. Tapi kalau dengarnya kayak gitu aja tuh kedengaran kayak sederhana dan apa ya, pengen dekat dengan Tuhan dalam segala sederhanaan kita, bukan dari segala harta benda apa yang kita punya. Tapi yang menarik adalah Rasul kaya banget. Tapi itu dia Pak Ustadz. Artinya miskin dia adalah pilihan bukan paksaan. Jadi intinya gini, mau miskin boleh, mau kaya boleh. Tapi bilang harus kaya, Muslim harus kaya, itu fatal. Itu fatal. Karena nanti orang-orang miskin jadi tersinggung dong. Gua kagak bisa jadi Muslim dong kalau gitu. Sedangkan Rasul minta dimatikan sebagai orang miskin dan hidup sebagai orang miskin. Dan kata Rasulullah, doa orang-orang miskin itu bisa jadi adalah doa yang nahan azab Allah turun ke dunia. Karena mereka nggak punya kepentingan apapun. Dan mereka doa bisa jadi mereka doa sangat ikhlas sekali tuh. Dan mereka sudah ditimpa dengan kemiskinan gitu kan ya. Lalu kemudian mereka bersabar, itu doa mereka bisa jadi lebih makbul. Jadi ada orang, balik lagi ya, ada orang yang kaya stres ada nggak? Ada. Orang miskin stres banyak juga. Karena gini Pak Ustadz, gue dalam proses hidup. Jadi kan ada istilah yang terkenal tuh. Katanya lu akan tahu uang bukan segalanya. Jim Carrey kan ngomong gitu. Bener. Dia berharap seluruh orang di bumi ini yang uangnya nggak ada atau orang miskin, dia berharap jadi kaya supaya tahu uang memang bukan segalanya. Lu tahu itu kata siapa? Itu nggak tahu kata Jim Carrey. Iya Jim Carrey benar. Jim Carrey bilang saya berharap semua orang jadi kaya supaya mereka tahu uang tidak bisa nyelesain semua. Nah berarti apakah bisa ketemu kebijaksanaan itu ketika kita sudah mempunyai uang baru ngerasa oh ternyata emang uang bukan segalanya gitu. Betul. Hanya orang-orang yang sudah punya uang yang bisa memilih untuk hidup sederhana. Hanya orang-orang yang punya uang yang cuma bisa bilang bahwa uang itu bukan segalanya. Karena waktu orang miskin, uang itu adalah segalanya. Karena bagi orang miskin, mereka have a choice. Mereka nggak punya choice. Belum pernah nyoba gitu. Dikejar banget Pak Ustadz sama orang miskin. Pak dokter, gua harus punya uang. Begitu punya uang, lah gini doang ya. Iya. Artinya gini, kalau misalnya lu miskin, lu kan nggak punya pilihan dong. Lu nggak bisa makan, lu nggak punya pilihan dong. Terus pahalanya dari mana? Dari situ. Tapi kalau lu kaya, terus lu bilang, oke, gue kaya dan gue sudah milih jalan ini. Kayak Rasulullah, orang milih jalan kayak gue aja kaya dalam tanda kutip bermewah-mewahan menyakiti orang tanpa gue mengkritik orang-orang yang bermewah-mewahan misalnya. Dokter Richard misalnya mau punya mobil bagus, mau punya sepatu bagus, aku nggak kritik sama sekali. Kenapa? Karena itu bukan jalan yang dia pilih. Tapi suatu saat nanti di Dokter Richard jadi Ustadz Richard. Nah berarti mobil Rolls Royce-nya itu harus diganti tuh. Kasih aku kan belum. Iya. Ya minimal dipinjemin lah. Kenapa Pak Ustadz? Pak Ustadz? Karena karena bisa jadi menyakiti orang. Karena orang akan bertanya-tanya. Tapi banyak ustadz-ustadz di luar sana
di luar sana itu bermewah-mewah, pakai branded dari atas sampai ke bawah. Itu dia. Yang mereka nggak tahu berapa banyak orang sudah ngomongin mereka kan gitu. Orang kita kayak gini aja diomongin orang. Tapi gitu aku kan mau ya. belain sedikit Pak Dokter Bisa, dan Ustadz. bisa. Kalau dari dasarnya memang udah kaya terus jadi ustadz, Iya. tetap bakal menyakiti hati orang juga. Tetap Masuk akal sih. Iya, artinya gini, kalau itu adalah sebuah fasilitas yang kita biasa nikmatin misalnya, dan itu adalah misalnya dia orang kaya dari lama, old money lah, Dia old money, misalnya, maka orang-orang bisa jadi akan mengerti, tapi orang-orang tetap akan merasa sakit hati. Kenapa? Karena orang berpikir bahwasanya orang-orang yang sudah masuk dalam dunia ini harusnya dia sudah lebih bisa mengendalikan dunia. Artinya dunia itu harusnya udah di bawah kaki dia kan gitu kan ya. Nah kalau dia masih kemudian terlibat dengan hal-hal dunia, mereka bilang apa bedanya sama gue? Kenapa gue harus belajar sama dia? Self control kayak episode berikutnya nih. Betul. Sebelum-sebelum. Jadi Oke, artinya begitu. Aku baca 3 pertanyaan netizen Pak Ustadz. Yang pertama dari Meida Sari. Palembang. Lagi. Palembang. Kita Gilo Galo. Assalamualaikum, Ustadz Felix Xiao. Saya Waalaikumsalam. mau bertanya, bukankah sedekah terbaik seorang suami itu kepada istrinya? Oh iya, sedekah apa ya? Iya itu betul. Itu Lantas betul. Sedekah apa ya? Tanya lagi. Gue sudah kepikiran, cuma nggak kesebut aja katanya. Seorang suami yang pelit nih. Ya, terus lantas apa hukumnya seorang suami yang pelit kepada istri dan anaknya, Ya. tetapi terlalu baik Kepada orang lain atau ani-ani gitu. Ya. Atau LC gitu. emaknya kan bisa Oh, ya, iya, lo benar, pikiran iya. lo kesana. Iya. Maksiat lo memang. Iya sesuai kan. Hari ini lagi Sesuai. si Palembang. Apa Lanjut. hukumnya orang yang bersedekah kepada orang lain Iya. daripada dengan orang keluarganya? lain. Terima kasih Pak Ustadz juga Dokter Ya. Richard. Nah, maka kalau sedekah ini adalah bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Kalau yang wajib pada keluarga, pada istri kan adalah nafkah. Nafkah itu wajib. Tapi kalau sedekah itu kan nggak wajib. Nah, tinggal prioritasnya aja. Afdoliyah namanya dalam agama. Nah, kalau seandainya dia afdoliyahnya tidak pada keluarganya, karena keluarga itu memang seharusnya duluan. Tapi kalau dia ngasih justru pada teman-temannya, dia dosa nggak? Nggak. Cuma nggak utama aja. Nah, maka tergantung istrinya. Pertanyaanku ke istrinya adalah apa yang sudah istrinya lakukan supaya suaminya tuh mau untuk menyedekahi keluarganya lebih sering. Nah, itu harus dia pikirin. Pikirannya adalah kenapa temennya bisa, keluarganya nggak bisa. Berarti temennya lebih berkontribusi. Atau temennya lebih menyenangkan bagi dia, lebih membuat dia nyaman. Oke. Gitu kan ya. Nah, artinya itu harus dipikirin sama keluarganya. Karena gini, Sama istrinya lebih tepatnya. iya, ya? sama istrinya. Karena kalau kita ngomong sama bapaknya nih, sama suaminya, belum tentu dia mau dengar bahwasannya sedekah yang paling utama adalah sedekah pada istri dan juga sedekah pada anak-anaknya. Lah, lu pikir gini, ini normal nggak sih kalau ada orang lebih memperhatikan teman daripada Ini keluarga? logikanya nih kalau lu menyenangkan banget di rumah, udah pasti dia royal Iya. sama lu lah. Betul, Gitu. karena, Gitu ya, karena Pak normalnya jangankan suami istri. Sekarang banyak loh bapak-bapak perhatian sama anaknya, sampai anaknya dicariin kerjaan, pamannya juga perhatian sama ponakannya. Ya kan itu kan normal kan ya? Setuju. Setuju nggak lu? Setuju. Karena kan normalnya orang tuh perhatian. Menantunya lagi sekarang lagi dicari. Mau jadi kemana gitu ya. Iya, nah itu normalnya kan gitu. Jadi biasanya ada orang yang nanya ke aku tuh gini, Ustadz boleh nggak kita ini zakat pada keluarga sendiri? Itu biasanya yang nanya. Zakat kan harusnya pada 8 asnaf yang lain, 8 kelompok yang sudah tadi itu ditentukan. yatim, ya. Tapi dia bilang, ini keluargaku juga perlu. Boleh nggak aku dahuluin keluargaku? Itu banyak yang nanya gitu. Tapi ini pertanyaan yang agak istimewa. Karena Pengalaman suaminya pribadi nih kayaknya pengalaman nih. pribadi. Karena suaminya lebih merhatiin teman-temannya. Nah, maka secara afdoliyah itu tidak salah tapi itu secara salah, tapi tidak afdol atau tidak utama, Oke, tidak Pak. prioritas. Pertanyaan kedua aku cancel. Tidak Aku afdol. juga punya pertanyaan sendiri dan ini relate. Oke. Ini cancel dia yang kedua. Ya, aku pertanyaanku sendiri aja. Relate oke. karena pertanyaanku. Aku Oke. sudah baca pertanyaan kedua, tapi Oke. pertanyaanku lebih relate Oke. sih. Oke. Aku menggambarkan pertanyaan kedua dan pertanyaanku. Aku sering bantu orang, Pak Ustadz. Oke. Tapi aku benci membantu beberapa keluarga jauhku sendiri. Ya, tadi kan dari cerita Ya. seperti itu ya. Betul. Aku paling memuliakan keluargaku. Ketika Athena Group besar, aku pengen makan semua yang pegang tuh keluargaku sendiri. Oke. Ya. Adikku presiden direktur Athena Group. Wow. Ya. Sepupuku direktur. Oh, pokoknya semua Masih membuka fondasi. jadi kakak dan masuk kakak. Fondasi. Aku apa Pak Dokter? Fondasi Athena Group itu Ya. aku dari keluarga. Oke. Keluarga semua. Tapi aku juga tidak sedikit tersakiti dari keluarga. Keluarga, ya. Apalagi ada beberapa background keluargaku yang tukang meminta-minta dan mohon maaf tidak tahu diri. Ya, bahkan lebih tidak tahu diri daripada orang lain. Contoh kayak Betul. gini. Ketika aku memperkerjakan orang lain, aku kasih gaji kayak gitu ya.
Terus kalau dia mau berhenti aja, dia tahu ada namanya 1 bulan, 1 month notice. Yeah. Atau 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau keluarga sendiri, lebih parah. Ngechatnya pagi. Betul. Aku mau, mulai sekarang aku tidak kerja lagi, kayak gitu punya. Terus Makanya ke kanan, ke kiri, kayak gitu punya kan. Itu tuh membuat aku tersakitin, jadi kapok mau bantu kadang-kadang keluarga dekatku sendiri. Belum lagi kalau misalnya minta terus, kayak gitu punya. Tapi males kerja, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya aku seorang muslim Pak Ustadz, aku dikomplain nih. Kenapa ngajak keluarga kerja gitu ya? Kenapa orang lain yang ini? Lu sedekah, konten sedekah, keluarga lu susah. Keluarga jauh lu sendiri lu kagak bantu kayak gitu. Oke. Pertama, aku pengen jelasin walaupun agak jauh tapi ini masih relate. Rasulullah itu pernah mengatakan sama seluruh orang-orang ketika lagi ngumpul dan ceramah, kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya sendiri. Artinya apa? Artinya ada perbedaan dong antara kita sebagai bapak yang sayang sama anaknya dengan kita sebagai orang yang menegakkan hukum. Ya kan ya? Sebagai kita sebagai seorang keluarga, sebagai bos daripada satu perusahaan atau sebagai orang yang diserahin untuk ngurus satu perusahaan ini. Contoh, kalau Dr. Richard misalnya punya keluarga, kalau dia punya kemampuan, tentu dia berhak untuk masuk dalam perusahaan ya. Namanya juga perusahaan keluarga, bukan negara. Jangan ke situ dong. Iya, jangan ke situ ya. Sorry, agak kebiasaan ini ya. Namanya juga perusahaan keluarga. Boleh dong, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya Dr. Richard ketemu dengan keluarga yang mohon maaf nggak punya skill. Kerja, jangankan skill, karakteristiknya nyebelin. Dia diangkat untuk kemudian satu posisi tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Pertanyaanku, Dr. Richard salah nggak secara manajerial? Bodoh. Betul. Karena Dr. Richard ngancurin perusahaannya sendiri yang diamanahkan pada Dr. Richard. Karena bukan kompetensi. Bukan kompetensi. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang model kayak gitu? Oke, yang kedua aku jelasin. Tadi yang pertama aku jelasin tentang bagaimana orang bersikap sebagai seorang individu di peran-peran yang berbeda. Nah, sekarang aku menjelaskan tentang orang itu juga punya ekspektasi, dan ekspektasi itu yang bikin masalah. Ekspektasi keluarga, Dok, itu ngeri banget. Sebelum kita jadi apa-apa, mana ada orang ngomongin kita? Iya nggak sih? Yang ada ngecengin malah. Ini keluarga jauh ya, bukan? Ya benar. Ini keluarga, bukan keluarga dekat ya, tapi keluarga jauh ya. Orang-orang nggak pernah tahu tentang kita, orang-orang nggak pernah ngomong kita, mungkin dia juga nggak peduli dengan kita. Kelihatan juga enggak sama dia itu. Betul. Begitu kita jadi sesuatu, seolah-olah kita wajib, nih kata yang harus digarisbawahi, wajib untuk menolong semua orang. Dan itu, apalagi keluarga dekat kita sendiri. Betul. Dan itu spoiling namanya, Dok. Spoiling itu dosa. Karena membuat orang jadi nggak bertanggung jawab. Tadi solusi yang mengikat dia tadi. Kalau kita melihara orang, kita kasih terus misalnya orang nih, dan orang nih justru makin manja, dan dia sudah menganggap itu adalah obligasi bagi dokter untuk nolong dia, berarti dokter sudah melakukan suatu kesalahan. Tiba-tiba ini dulu nih gue nganterin dia. Iya. Dulu dia kencing di toilet gue. Kayak kencing di toiletnya nggak rumah karir gue gitu emangnya. Kalau kita nggak dapat dosa ya, dia justru yang dapat dosa ya. Kita nggak dapat. Kalau terbalik Pak Ustadz, ini kenyataan. Aku pernah ngatain orang dalam diriku, hatiku, ataupun dengan timku. Ini ada orang kaya, ya paling nggak di kontennya pamer kekayaan kayak gitu punya, kaya, pamer beli ini beli itu kayak gitu punya. Tapi dia punya istri pertama yang sudah dia ceraikan, dan anaknya justru nggak dihidupin. Tapi kontennya sedekah kanan kiri kayak gitu punya. Aku nggak mau sebut lah, karena ini kan pertobatanku. Artinya dia melalaikan kewajibannya dia, sementara dia kemudian pamer-pamer segala macam. Itu persis kayak ada orang minjem duit orang, belum dibalikin, terus pergi ke luar negeri bikin konten. Waduh, bajigur tuh. Waduh, serius. Berarti sudah benar aku ngatain dia, Pak. Kasih pelajaran. Jadi gini, aku kasih tau ya. Rasulullah itu mengatakan, khusus soal masalah harta, bahwasanya kehormatan itu terletak pada harta. Jadi kehormatan itu ada pada harta, kemuliaan itu ada pada ilmu. Jadi ada orang, contoh kayak aku ya, aku ngasih ilmu ke teman-teman misalnya, atau kepada orang-orang, aku mulia, tapi belum tentu aku terhormat kalau aku nggak bisa handle money. Maka aku akan dihujat orang, bisa jadi. Banyak nggak ulama-ulama dihujat orang gara-gara dia nggak bisa handle uang? Banyak. Dia punya utang ke orang, dia punya kasus di sini, dia punya kasus di situ, dia seolah-olah pengen uang banget, dia kemudian dihujat orang. Orang kaya, walaupun dia nggak punya ilmu, dia terhormat, walaupun dia nggak mulia. Walaupun dia nggak, Tujuan kita kan jadi terhormat dan mulia. Maka kata Rasul dalam hadisnya, boleh saja, bukan boleh, wajar aja ketika orang tuh dimaki-maki ketika dia memang punya masalah utang. Karena tadi masalah tadi itu kan masalah penghormatan. Penyakit itu harus diobatin soalnya. Betul. Itu Pak Ustadz. Dia tuh kayak, ya dia kelakuannya baik, ngajarin orang, cuman kalau ngutang bayar lu, wah itu ngeri banget sih. Bisa nggak sih kalau utang dia mah anggap aja sedekah? Bisa.
tapi yang ngomong harus yang ngutangin. Oh, Harus bukan ikhlas yang dia. ini Kalau ya. yang ngomongnya berutang, Kurang ajar namanya bajibur. gitu, Bang. Oke, pertanyaan ketiga. Ajar itu namanya. Ustadz, saya mau tanya, misalnya ada seorang yang awalnya sudah baik memberikan barang sebagai hadiah, baik itu laptop, handphone, atau barang ini, keinget masalah gue nih kayaknya. Ya, oke. Namun di kemudian hari ada problem. Dan Kayaknya orang- dia memang sengaja nanya ini. Iya, kayak ngingetin aku dengan adik angkatku banget. Iya. Gitu, kayak. Namun di kemudian hari ada problem dan orang tersebut meminta kembali barang yang sudah dikasih. Ya. Pertanyaannya, apakah itu sudah dikategorikan sebagai sedekah atau terhitung pahala, Ustadz, meskipun barangnya diambil kembali dan bagaimana hukumnya? Di dalam Islam itu sangat tidak etis bagi seseorang untuk meminta kembali yang sudah dikasih. Ya ampun. Itu sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Pak dokter ya? Berarti ya minta balik lagi ya? Pak dokter ya? Udahlah. Ini ada adik, Ya, nggak ada adik angkat, nggak ada papa, nggak ada mama. betul. Aku kasihan, Mm-mm. aku peluklah, aku angkat dia sebagai Ya. adik dengan setulus hati. Ya. Dah jadi adik aku aja sini, kau pengen jadi dokter, aku angkat Betul. kau jadi dokter, Oke. gitu punya kau ke sekolahin. Mm-mm. Sekolahin Dan- tuh? Iya, aku bilang kau kupindahin sekolahnya ke Palembang, aku bayarin sekolah yang paling bagus, SMA Safri 1. Betul. Alumni Bangau. kita. Aku bayarin, cash semuanya. Luar biasa. Kos. Mm. Dia kan orang susah. Mm-mm. Aku kasih kos kamarnya 1, Mm-mm. AC, motor, Premium lah ya pokoknya. handphone baru, iPhone. Gokil sih. Wah, laptop. gua aja kagak. Ya maksudnya kan supaya kalau kau punya standar kayak gini, Iya. kau belajar dengan baik kan. Paham, Ya. paham. Sebenarnya aku juga sibuk, nggak mungkin Betul. ku check-in setiap hari kan kayak gitu kan. Tapi Taunya? 1 minggu kemudian, dia Satu bilang, minggu? 1 minggu kemudian dia bilang dia nggak betah Mm-mm. dan dia mau pulang. Aku marah dong sebagai kakak. Orang kan. mana? Orang Medan sih. Oke. Aku marah dong sebagai kakak kan Iya. kayak gitu. Nggak bisa dong kayak gini punya nggak ya. Abis marah dia nggak mau dengerin, pokoknya aku mau pulang katanya. Tentu aku ancam kan. Iya. Ya kalau kamu mau pulang, balikin duitku. Aku bilang. Mm-mm. Aku kan nggak butuh sebenarnya duit Oke. itu. Maksudnya supaya Sebel ya udah, aja gitu ya. Iya. ya karena aku nggak bisa balikin, ya udah aku nggak jadilah pulang. Tetap dia mau pulang kayak gitu kan. Tetap dia mau pulang. Ya sudah. Aku coba pendekatan, intinya dia tetap mau pulang. Tentu kalau dia mau pulang kan dari timku juga berpikir, ya udah apa laptop, handphone apa-apa yang balikin dong kayak gitu punya. Yang betul. sudah biaya ya Fasilitas udah lah. kayak gitu Iya, punya. iya, benar. Nah, itu pahalaku kayak gimana? Pahalanya kayak gimana? Oke, itu bagus tuh. Dok, itu adalah kenaifan. Bisa nyata nih. Benar, kisah nyata. Kenaifan yang dilakukan oleh semua orang. Termasuk aku. Aku juga punya banyak orang-orang kayak gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kita kasihan, kita mau kemudian dia ini, kita punya harapan besar nanti. Justru jadi masalah ke kita sendiri. Betul. Dan itu pembelajaran, Dok. Pembelajaran untuk nanti berikutnya. Dan pembelajaran itu bisa jadi kita tidak boleh menghentikan kebaikan kita. Bisa jadi kemudian kita cari cara yang lebih bagus lagi. Contoh, aku pernah dikritik sama temanku, Lik, kamu tuh terlalu manjain orang. Kamu ketika kamu suka sama seseorang misalnya, atau kamu punya hubungan sama seseorang, kamu langsung fasilitas dia segala macam. Ujungnya bisa jadi dia nggak seperti kamu harapkan, bahkan lebih parah daripada itu. Ujungnya dia misalnya berbuat sesuatu yang diametral dengan apa yang kita suruh, dan akhirnya kita kecewa kan karena kita sudah punya ekspektasi kan ya. Dia bilang, Lik, kamu terlalu manjain orang. Itu yang dikritik aku. Besoknya aku pikir, oke, kalau gitu aku akan melakukan tetap aku akan bina orang, tapi aku nggak akan ngasih fasilitas gini. Oke. Nah, oke, kalau dalam kasus tadi adalah pertama aku saranku adalah besok kalau mau nolong anak dok, jangan kasih fasilitas, pinjemin aja. Sampai ini juga sekarang. bener. Tadi Iya, ngomong bener. gitu tuh, pinjemin Betul. aja berarti ya. Sampai sekarang. Nih handphone pakai dulu aja. Bener, sampai sekarang aku gitu. Walaupun niatku adalah ngasih, tapi aku nggak akan ngomong ngasih, karena itu kan jadi masalah. Makanya aku bilang, ini aku pinjemin laptop, ini aku sewain tempat. Selama kamu sesuai dengan apa yang aku programkan, kamu bisa menikmati. Ntar begitu dia Tidak selesai. udah bener prosesnya, pasti mau balikin kan enggak pakai aja. Betul, itu selesai. Udah buat kamu. Betul, itu aku. Bagus itu juga tuh caranya tuh. Nah, Boleh tuh. itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam kasus Dr. Richard misalnya. Kalau itu sudah terjadi dan kasusnya kayak tadi, maka Dr. Richard kebaikannya sudah dicatat. Asik. Tapi tentu saja sign up dulu. Masuk Islam dulu. Iya kan? Kena deh gue. Iya. Nah, jadi itu. Jadi dapat tuh. Dan ketika kemudian itu sudah diminta balik, menurutku itu sudah sewajarnya. Tapi jangan sampai ada kata kasih ya. Sebelumnya dikatakan kasih nggak itu? Ini buat kamu. Ini kasih kamu. Ada, aku kasih pinjam, aku bilang Oh, kasih pakai. pinjam udah. Tapi aku sebenarnya mau marah sebagai manusia biasa. Ini aku Ya. kasih catatan ya. Aku terakhir aku mau marah, aku mau kesel, tapi istriku di samping di pesawat itu mau ke China itu istriku bilang, kamu nggak boleh marah katanya. Karena ini kebaikanmu dicatat oleh malaikat. Kalau Bos. kamu marah katanya,
kebaikanmu akan hilang, dia bilang kayak gitu. Oh, luar biasa. Cocok udah tuh untuk sign up juga tuh. Kapan Dok mau kesini Dok? Tapi benar ya? Iya benar. Benar ya? Kalau kita marah justru kan kebaikan kita jadi hilang. Lebih kepada kebaikan kita bukan hilang, tapi terkompromisasi. Jadi itu ada banyak cara untuk kompromis amal. Contoh ya, kita sedekah, terus kita sebut-sebut, itu kompromis amal kita tuh. Contoh misalnya, tadi Dr. Richard sedekah berapa ya? Ya alhamdulillah saya sedekah 100.000. Yonglex berapa? Ya sedekah alhamdulillah 200.000. Ustadz Felix berapa? Ya saya tuh nggak mau ngomong ya sebenarnya, tapi saya tuh yang hamba Allah tadi tuh loh, yang 5 juta tadi tuh. Nah itu jadi terkompromis amalnya, gitu. Jadi dikompres ya, kekompres ya? Iya, kekompromis. Jadi ada yang rusak gitu amalnya, gitu. Kayak gimana kalau kita gantian aja Pak Ustadz? Gimana? Jadi kalau Pak Ustadz nanti aku yang sebut, kalau yang aku nanti Pak Ustadz yang sebut. Itu bagus. Itu namanya adifikasi, tapi jangan sampai ada niatan untuk tadi untuk riya ya, untuk selain Allah. Contoh ya, sesuatu hal yang sangat bagus dan dianjurkan di dalam Islam adalah menyebut-nyebut kebaikan orang. Tapi jangan di depan orang. At least jangan di depan mukanya dia lah. Nyebut-nyebut kebaikan. Karena itu memunculkan rasa trust. Misalnya aku pulang nih, aku bilang, Yonglex nggak seperti yang gue duga ya. Bejat dia. Misalnya gitu ya. Yonglex nggak seperti yang gue duga. Ya memang. Nah, jadi artinya itu omongan gue ke orang. Ya orang jadi lihat, oh iya ya. Gue jadi bisa menghargai sesuatu yang gue lihat selama ini. Dr. Richard selama ini gue kira apa. Ternyata dia nggak begitu. Nah itu bagus menyebut-nyebut kebaikan di orang lain tapi tidak di depan dia. Itu bagus tuh. Oke, thank you Pak Ustadz. Kita akan lanjut lagi ke episode selanjutnya besok. Jadi bagi kalian semua yang pengen bertanya, silakan bertanya ke DRL Channel Official atau bisa langsung ke YouTube channel kita ya. Ada bisa nanya ke gue juga. Bisa nanya ke lu juga. Boleh DM aja nih nonton. Raja terakhir. Lu aja kayak gini tersesat lah. Lo boleh dong. Kan namanya bertanya kan. Siapa tahu dia ada pertanyaan dalam hidupnya yang bisa gue wakilin. Oh iya. Kalau pertanyaannya yang nggak tahu ke gue. Betul juga ya. Kadang-kadang kita ngelihat kan kayak gini ya. Kalau kita bertanya dengan Ustadz Felix Xiao. Karena siapa tahu yang punya jawabannya adalah orang seperti yang Lex. Itu benar sekali. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau orang yang mau bertanya, gue nggak kepikiran ternyata pertanyaannya bagus, nggak apa-apa, coba aja kita tanyain dengan dia. Kita, oh bagus pertanyaannya, gue ambil lah taruh. Iya, bisa. Gimana nih? Gitu. Oke, sampai ketemu lagi, bye.